latihan kesadaran diri untuk guru. Yang terhormat Ketua IGI Kota Bogor, yang Ibu Siti Amalia, yang kami hormati narasumber hebat pada malam hari ini, Ibu Amel, dari Coach, yang kami banggakan seluruh peserta webinar Ngobrol Pendidikan Inspiratif IGI Kota Bogor, dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya Nenek Hasanah menyampaikan susunan acara pada malam ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IGI. Dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian sambutan. Yang selanjutnya adalah pemaparan materi dari nanti Ibu Amel, yang akan dimoderatori oleh Bapak Fakih Hidayatullah. Lalu ada sesi tanya jawab, kemudian penutup, mendengarkan lagu Padamu Negeri, terakhir adalah doa. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan memulai acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars IGI. Kepada Bapak Fakih, saya persilahkan. Menjadi pelopor
Baik, terima kasih Bapak Paki. Untuk kelancaran malam ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang Muslim bisa membacakan surat Al-Fatihah. Untuk yang non-Muslim dapat menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Cendra Siswandi dari KCD Wilayah 2 Jawa Barat. Selamat malam Bapak Cendra Siswandi. Selamat Apakah malam, Bu. sudah ada? Baik. Selamat malam Bapak. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik, mangga kepada Bapak Cendra Siswandi saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Baik, Bapak Ibu. Selamat malam ini. Ini selamat malam. Kebetulan kegiatan ini kegiatannya malam. Baik, Bapak Oh, Ibu. Yang kami hormati narasumber, pembawa acara, Bapak Ibu yang hadir di dalam kegiatan Zoom. eh, Kegiatan yaitu kegiatan melalui program ngobrol pendidikan inspiratif lah, intinya di cabang dinas wilayah 2. Baik Bapak Ibu, kami mewakili cabang dinas wilayah 2. Perkenalkan, saya adalah Kasubag TU cabang dinas wilayah 2, yaitu membawai Kota Bogor dan Kota Depok. Izinkan Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan hari ini, cabang dinas wilayah 2 sangat-sangat memberikan prestasi besar lah buat Ikatan Guru Indonesia, terutama di Kota Bogor. Ini bisa untuk berkolaborasi dengan eh, apa yang pernah kita laksanakan dan program-program yang pernah kita akan tindak lanjuti. Izinkan Bapak Ibu, memang betul di cabang dinas wilayah 2 ini memang banyak hal-hal yang harus diselesaikan, terutama kegiatan-kegiatan terkait dengan guru ataupun program-program guru yang mempunyai kreativitas untuk inspiratif, uh, permasalahan-permasalahan atau yang ada di dalam lingkungan dinas pendidikan wilayah 2, terutama di uh, SMA maupun SMK, SLB. Kebetulan kami juga melihat juga banyak yang hadir dengan bermacam-macam, apa ini, uh, ada SD juga. Betul ya Bu Neneng ya, ada SD juga ya. betul, betul Ya, SMP Bapak. juga hadir. Kebetulan, ayolah sama-sama kita berkolaborasi terkait dengan program kerja atau dengan adanya Ikatan Guru Indonesia, terutama di Kota Bogor. Perlu kita berinovasi, perlu kita bersosialisasi terkait dengan apa yang ada uh, di titik puncak uh, prestasi kita, terutama yaitu intinya buat anak-anak kita di masa depan. Saya rasa itu, Bapak Ibu, cabang dinas wilayah 2. Kebetulan izin Bapak Ibu, memang kita sedang menghadapi SPMB, jadi eh, kami juga banyak Zoom, banyak kegiatan dan harus koordinasi terkait dengan yang kita hadapi. Ini juga sebentar lagi Bu Neneng, cuma izin saya juga jam pukul 8 kami juga akan ada evaluasi. Evaluasi kami jujur dengan kegiatan SPMB ini tidak mengenal hari libur, jadi tidak mengenal eh, harus apa yang harus kita selesaikan dan harus kita verifikasi terkait data yang harus kita selesaikan. Saya rasa itu Bapak Ibu, selamat dan sukses dalam kegiatan IGI Kota Bogor. Eh, Intinya cabang dinas wilayah 2 selalu memberi pelayanan dan motivasi terkait dengan kegiatan
apapun yang ada di program kerja di IG. Saya rasa itu, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra Siswandi atas sambutannya yang luar biasa. Sehat-sehat terus Bapak dalam kegiatan SPMB-nya. Pasti kesibukannya sangat luar biasa ya Bapak ya. Sehat-sehat terus bersama timnya di KCD 2 Jawa Barat. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk acara inti pada malam hari ini yaitu pemaparan materi oleh Ibu Amelia Amberning atau Ibu Amel, pembina Yayasan KOCH yang akan dimoderatori oleh Bapak Fakih Hidayatullah. Selamat malam Ibu Amel. Selamat malam Ibu, selamat Iya, malam teman-teman semua, para Bapak Ibu guru hebat di acara Ngobrol Pendidikan Inspiratif. Ngopi, keren Bu namanya Bu. baik. Selamat malam nih Pak Fakih. Iya, selamat malam, Miss. Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Selamat Sehat-sehat malam, Bu ya. Amel. Ya, Malam terima Pak kasih. Fakih. Semuanya. Baiklah, saya serahkan kepada Bapak Fakih dan Ibu Amel untuk acara selanjutnya. Ya, terima kasih banyak, Miss Neneng, yang telah membuka acara sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Izin pantun, tanam bunga di halaman, bunga melati yang Cakep, ditanamkan. Salam Cakep. kenal, hai kawan. Assalamualaikum, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua IG Kota Bogor, Ibu Siti Amelia, Bapak Chandra Siswandi, Ibu Amelia Ambarning, Ibu Neneng Hasana, serta Ibu Bapak peserta ngopi yang saya banggakan yang malam hari ini telah hadir. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fakih Hidayatullah, pengurus IG Kota Bogor, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya webinar Ngobrol Pendidikan Inspiratif bersama IG Kota Bogor. Pada malam hari yang luar biasa ini, kita akan bersama-sama menyelami topik yang sangat relevan dan juga inspiratif, yaitu dengan judul Reset, Recharge, Reprogram, Pelatihan Kesadaran Diri untuk Guru. Sebuah tema yang diharapkan mampu memberikan bekal berharga bagi kita para pendidik untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Lalu pada malam hari ini, sebelum mengupas topik malam hari ini, kita telah kedatangan seorang narasumber yang sangat kompeten dan inspiratif, yaitu Ibu Amelia Ambarning. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Iya, kalau tidak salah dipanggilnya Ibu Amel ya. Iya betul. Iya, Sama izin dengan Bu memanggil. Siti Amalia nih kayaknya. Salam Iya, kenal Ibu. sama dengan Ketua IG. Iya, izin untuk membaca resume singkat beliau. Ya, Ibu Amelia Ambarning atau sering disebut dengan Ibu Amel telah mengikuti program S2 dari Universitas George Washington DC USA tahun 1993 pada jurusan Manajemen Information System, yang sebelumnya program S1-nya mengambil jurusan Bisnis dan Akuntansi dari college di kota yang sama, yaitu Washington DC. Sekembalinya dari Amerika, Ibu Amel eh, memulai karir sebagai junior konsultan pada salah satu firma konsultan dan akuntan publik Hans Tuana Kota Mustafa di Jakarta. Dalam 6 tahun, mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan pembuatan sistem dan prosedur perancangan sistem keuangan dan akuntansi. Beliau telah memiliki 3 anak ya, Bu. Iya, Iya betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pada tahun 1999,
Ibu Amel bersama suami bergabung di PT Freeport Indonesia di kota Kuala Kencana ya. Ya. Lalu beliau juga melanjutkan karirnya sebagai internal konsultan dan sebagian besar berperan sebagai bisnis analisis ya dan juga financial control dengan ruang lingkup Departemen MIS. Lalu tahun 2004 keluarga sekeluarga pindah kembali ke Jakarta lagi tapi tetap melanjutkan kerja di PT Freeport ya. Yaitu kantornya di Jakarta pada tahun 2008. Tahun 2020 Ibu Amel bergabung dengan sahabatnya sebagai pendiri tim KOCH 17 yang memberi jasa mulai dari tes personality, psikologi, konseling individu dan juga keluarga, serta pelatihan tim bonding dan juga parenting. Lalu tahun 2024 ini tim KOCH 17 mendirikan Yayasan KOCH dan resmi melalui akte notaris tertanggal 5 Juli 2024 ya. Kurang lebih itu mungkin nanti secara lengkapnya bisa Ibu sampaikan kepada para peserta ngopi malam hari ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi ini, mari kita sambut dengan hangat Ibu Amel. Kepada Ibu Amel, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi yang sangat kami nantikan. Dipersilakan Ibu. Oke, iya, selamat malam semua Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Amel. Salam. Topiknya malam hari ini reset, recharge, and reprogramming gitu ya. Jadi agak-agak ke IT nih ya Bapak Ibu ya. Ini kita langsung aja nih. Agak-agak mungkin baru ini kali ya, kok bisa sih tentang kesadaran diri guru terus dikaitkan dengan IT gitu ya, karena saya memang kebetulan sekali skenario hidup saya adalah masuknya di dunia IT, jadi saya pakailah teknik ini gitu loh untuk ke kesadaran diri. Oke, izin share materi ya Bapak. Ya, dipersilakan. Oke. Sudah Ya, terlihat? sudah tampil. Sudah terlihat ya Laga ya. Oke, bentar. Oke. Iya, reset, recharge, and reprogramming gitu ya. Kita di Yayasan Coach punya hashtag nih Bapak Ibu guru hebat, yaitu berpikir itu seru gitu. Jadi kita sedang mau menggalakkan bahwa yang namanya proses berpikir itu bukannya bikin pusing ya, tapi seru gitu. Tagline-nya seperti itu. Oke, nah kembali lagi tadi Pak Fakih udah memperkenalkan diri saya, benar sih. Kalau saya itu sebenarnya role-nya bisnis analis ya Pak ya. Nah, bisnis analis ini mirip-mirip juga dengan konsultan manajemen ya, atau juga dengan konsultan pada umumnya, atau dokter juga kan sebenarnya konsultan ya Bapak Ibu guru ya, bahwa dokter itu sebenarnya konsultan kesehatan. Nah, kalau di role bisnis analis itu lebih ke arah pada saat kita itu mau mengembangkan suatu aplikasi. Nah, jadi kalau kita mau bikin aplikasi nih, baik dulu aplikasi web aplikasi maupun mobile aplikasi, role bisnis analis itu ada seperti seorang arsitek gitu ya. Jadi kita merancang dulu maunya klien seperti apa, sesuai dengan kebutuhannya, terus kita rancang, kita susun narasi, terus itu kita presentasikan ke klien kita gitu. Sebelum proses coding itu dimulai. Jadi kita sudah ada kesepakatan dulu antara pihak klien dengan usulan yang saya buat dengan tim otomatis. Nah, terus juga ada istilah prototype ya, kalau di aplikasi di dunia IT itu ada istilah prototype nih Bapak Ibu guru. Kalau di teknik sipil biasanya mengenal dengan kata maket gitu ya. Jadi kalau mau bikin gedung bertingkat ada miniaturnya gitu ya. Nah, miniatur gedung itu kalau di IT disebutnya prototype seperti itu. Oke, nah ini saya sebelum lanjut saya punya disclaimer ini Bapak Ibu nih. Nah, jadi kalau disclaimernya adalah saya tuh tidak mempunyai kemampuan ya di bidang filsafat, biologi, kimia, fisika, psikologi, agama, seni dan lainnya.
Terus pemahaman yang saya dapat ini berdasarkan proses belajar saya dan juga kemampuan analis saya. Kemudian saya buat versi saya sehingga lebih sederhana dan membuat saya paham. Jadi yang dalam proses ini saya banyak sekali membaca, kemudian melihat YouTube dengan juga sosial media lainnya, diskusi dengan teman-teman, otomatis sama. Nah, itu memperkaya hasanah berpikir saya sehingga saya dapat membuat konsep yang lebih mudah dalam memahami hidup gitu ya. Nah, saya juga nggak mahir ya berkomunikasi, bukan kayak motivator nih. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu guru, kalau saya tuh mungkin agak-agak introvert sedikit ya. Jadi ucapan saya mungkin Bapak Ibu guru lebih hebat dalam berpresentasi kali ya, karena biasa berdiri di depan kelas. Nah, kalau saya ini agak-agak canggung sebenarnya sih. Kemudian, nah ini peringatan juga nih Bapak Ibu guru, karena topik yang akan kita pelajari ini bersama ini adalah tentang pemahaman gitu ya, tentang pemahaman, tentang pikiran yang ada di kepala. Nah, biasanya kalau kita punya pemahaman yang udah melekat nih, kalau punya belief gitu yang udah tersimpan lama dan kita udah percaya kalau belief kita itu udah benar, kemudian dikasih fakta yang agak berbeda dengan belief yang kita punya di dalam kepala kita nih, itu bisa bikin kepala agak-agak pusing gitu dan pening, dan kadang-kadang banyak juga yang merasa tidak suka sama saya gitu. Jadi saya mohon maaf dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya juga minta persetujuan juga bahwa kita di sini hadir sama-sama gitu ya untuk belajar, saling belajar. Ya, maka diawali dengan kita kosongkan isi kepala kita dengarkan supaya bisa menerima hal-hal baru, dan juga proses diam itu adalah diam untuk memahami suatu pembelajaran gitu ya. Oke, apa itu riset? Wah, ini kalimatnya kalau udah ngomongin riset ini kita langsung konotasi kita ke teknologi ya Bapak Ibu guru ya. Jadi nggak ada tuh kalau non teknologi pakai kata riset, itu tuh jarang banget gitu ya. Nah, riset itu artinya adalah mengatur ulang atau mengembalikan ke kondisi awal gitu ya. Nah, istilah ini biasanya digunakan untuk dunia teknik mesin ataupun terhadap suatu alat atau perangkat. Jadi kalau dia nggak punya mesin, kita jarang menggunakan kata riset gitu ya. Contoh alat nyapu, alat sapu kita sapu lidi biasa. Kita nggak bisa tuh bilang, kita lagi meriset sapu lidi gitu. Nggak masuk. Tapi kalau alat sapunya yang robotik nih, itu bisa tuh istilah riset itu digunakan gitu ya. Nah, kemudian kita definisi nih ya, definisi mesin atau alat atau perangkat. Tadi kan kita bilang riset ya. Riset itu kan mengembalikan kondisi awal suatu mesin. Nah, sebenarnya mesin itu apa sih? Gitu. Mesin atau alat atau perangkat itu sesuatu yang cara kerjanya didasarkan kepada perubahan dua bentuk energi pada suatu sistem tertentu. Nah, ini saya biasa kalau mau memaparkan tuh kita definisi dulu nih Bapak Ibu. Jadi kita sebelum kita melangkah lebih maju, definisi itu penting banget gitu. Nah, itu merupakan tahap awal di posisi saya sebagai konsultan. Kalau ada masalah nih, kita definisi dulu nih, ini masalahnya apa sih ini gitu. Nah, kalau kita sudah ngomongin energi di dalam sini, berarti energi yang umum yang digunakan pada mesin ini adalah energi mekanik dan juga energi listrik gitu ya. Jadi energi yang sifatnya bukan mekanik dan bukan listrik, kita nggak perlu pakai istilah riset gitu. Nah, yang namanya mesin atau alat atau perangkat ini sebenarnya dibuat nih tujuannya untuk apa sih gitu. Ya otomatis untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nanti kita akan mengalihkan ke AI nih ya. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya kita ke AI gitu ya. Bahwa sebenarnya AI itu dibuat itu untuk mempermudah ya, mempermudah manusia supaya menggeser pemahaman bahwa ketakutan terhadap AI akan menggantikan manusia. Nah, itu saya sering banget tuh dengar kalimat-kalimat ya di sosial media bahwa AI itu akan menggantikan. Wah, itu wah enggak lah. Itu udah itu ya dibuang Udah ya.
overthinking kebanyakan. Overthinkingnya udah too much gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya yang namanya mesin atau alat atau perangkat ini cara kerjanya gimana sih gitu. Nah, dia tuh kerja tuh kalau ada masukan. Jadi kalau nggak ada masukan, ya nggak bekerja alat ini gitu. Nah, begitu ada masukan, kemudian ada yang namanya proses, barulah dia jadi output gitu ya. Nah, ini simpel banget, intinya input, proses, dan output sih kalau di mesin gitu ya. Jadi bisa kebayang kalau kita mau bikin jus apel gitu, alatnya adalah mesin juicer, kemudian inputnya adalah buah apel, otomatis nanti hasilnya adalah jus apel gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau masukin apel, keluarnya jus durian, itu kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya. Sebenarnya tubuh manusia ini mesin atau bukan sih gitu? Ya, apakah tubuh manusia ini termasuk mesin? Nah itu ini juga ini nih kita coba untuk pelan-pelan gitu ya. Bahwa tubuh manusia itu terdiri dari bagian luar dan juga bagian dalam yang sebenarnya isinya tuh mesin-mesin sebenarnya tanpa disadari ini adalah mesin gitu ya. Nah ini setuju nggak nih bahwa tubuh kita itu adalah mesin gitu ya. Nah, alasan perlu meriset ini apa nih gitu. Kalau kita ini tubuh kita adalah mesin, terus kenapa sih perlu diriset gitu ya? Kenapa? Karena ada masalah gitu ya. Nah, masalah ini nih. Nah, saya agak-agak mau ganti sih istilah masalah gitu. Sebenarnya masalah atau gangguan. Nah, jadi saya agak-agak mau bikin definisi pemisahan yang jelas nih antara masalah dengan gangguan. Karena kita sering sekali mendengar bahwa ada masalah gitu ya. Wah, apalagi sekarang nih. Kesehatan mental sangat bermasalah. Masalah kesehatan mental. So, di mana-mana kayaknya trending banget nih masalah kesehatan mental gitu. Iya, Iya kan ya. Nah, sebenarnya masalah atau gangguan sih gitu. Nah, kalau saya cari nih definisi masalah, masalah itu adalah suatu keadaan atau pernyataan yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan perlu diselesaikan. Nah, contohnya tuh apa gitu kalau masalah. Dan kemudian yang belum sesuai yang diharapkan dengan siapa? Harapannya siapa? Dan perlu diselesaikan oleh siapa gitu. Nah itu memang masalah itu seperti itu definisinya. Tapi kalau gangguan itu kondisi di mana diri sendiri mengalami ketidaknyamanan. Oh, jadi ternyata agak ada perbedaan makna ya antara masalah dengan gangguan. Jadi kalau gangguan itu yang sadar itu dirinya sendiri. Kalau kok aku ada gangguan ya gitu. Nah tapi kalau kata masalah itu yang merasa ada masalah tuh pihak luar loh. Jadi pihak dirinya baik-baik aja, yang bermasalah orang luar gitu. Ternyata definisi masalah agak ini juga ya, agak rancu juga ya. Jadi contohnya kalau gangguan nih, gangguan penglihatan. Oh saya mengalami gangguan penglihatan. Ya saya menyadari bahwa kok pandangan saya terganggu ya, ada gangguan gitu. Orang lain sih nggak nyadarin ya. Nah, makanya saya udah mulai agak memilih nih kata-kata yang saya gunakan. Saya udah mulai agak membuang kata masalah sebenarnya sih dalam hidup saya. Saya mulainya pakai gangguan. Karena kalau gangguan tuh yang merasakan tuh saya. Tapi kalau masalah yang merasakan tuh orang lain. Saya baik-baik aja tuh sama hidup saya. Kamu aja yang punya masalah sama saya gitu kali ya Bapak Ibu gurunya. Oke. benar-benar Bu. Setuju. Oke, sekarang nah ini kan kita ngomongin tubuh manusia nih, tubuh manusia kan gede, ya, panjang besar ya skopnya ya, dari atas sampai dari atas rambut sampai ujung kuku kaki gitu ya. Nah kalau di jasa konsultan tuh kita biasanya lebih lebih scopingnya tuh lebih jelas gitu. Sebenarnya kita ruang lingkup kita tuh apa sih gitu dari tubuh manusia ini yang akan kita bahas gitu, kita dalami ya. Yang pertama kan ada tubuh manusia itu ada bagian luar dan bagian dalam. Ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu sebenarnya itu adalah kumpulan dari sistem-sistem gitu. Nah saya ngeliatnya udah mulai ke sistem nih. Jadi ada sistem. Kalau bagian luar otomatis itu sistem motorik sih kalau saya kebayangnya gitu ya. Sistem motorik. Nah kalau di dalam nih sebenarnya ada 4 klasifikasi fungsi besar dalam tubuh manusia. Yaitu ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem peredaran darah dan juga ada sistem berpikir. Nah ini yang kita mau lebih ke zoom in lagi ya, bahwa kita sekarang lagi mau membahas tentang sistem berpikir kita gitu. Ini agak-agak aneh sih ya sebenarnya ya, aku udah mulai ke sistem berpikir.
sistem berpikir terus kenapa perlu di riset? Emang ada apa dengan sistem berpikir yang ada di otak manusia? Kenapa perlu di riset sih gitu ya? Nah, ternyata di dalam otak manusia itu di bagian depannya yaitu lobus frontal yang ada di cerebrum otak besar itu adalah tempat mesin logik kita bekerja gitu. Terdapat mesin logik kita di situ tempatnya. Nah, kenapa perlu diriset? Berarti kayaknya ada gangguan gitu. Nah, itulah seringnya dikenal dengan istilah gangguan mental gitu ya, gangguan mental. Istilahnya jangan masalah deh, sekarang kita gangguan aja. Jadi kalau gangguan tuh diri sendiri ya Bapak Ibu guru ya yang ngerasain, kok hidup saya gini ya gitu. Nah, kalau masalah yang ngerasain orang lain gitu. Enggak, kalau kita mungkin dengar kata psikopat gitu ya, orang psikopat ngerti nggak kalau dia itu bikin masalah dengan pihak luar? Nggak sadar loh dia. Karena menurut Ya, dia udah baik-baik aja ya, Pak. iya Dia benar. merasa terganggu gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bilang sistem berpikir, cara kerjanya sistem berpikir tuh seperti apa? Nah, kita butuh data masukan, kita pakai konsep yang input proses output ya. Ya, Jadi yang masuk itu adalah data, kemudian prosesnya disebut proses berpikir, nah keluarnya adalah informasi. Nah, itu adalah cara sistem berpikir yang ada di mesin logik dalam otak manusia. Itu seperti itu. Nah, kemudian apa yang dihasilkan dari sistem-sistem dalam tubuh manusia itu apa yang dihasilkan? Misalnya kenapa sih kita makan gitu ya? Kita tuh makan buat apa? Bukan cuma buat kenyang pastinya ya. Kalau bukan cuma buat kenyang, ternyata dengan makan itu menghasilkan energi. Makanya dikenal dengan energi fisik gitu ya. Nah, kemudian sistem pernapasan juga menghasilkan energi. Makanya dikenal dengan yang namanya energi non fisik. Nah, kalau kita ada yang main ini nggak nih, main silat gitu ya, bela diri gitu ya. Nah, kalau dia pakainya cuma tenaga fisik aja, itu biasanya cuma pakai ini ya, pakai kekuatan otot ya. Tapi kalau dia udah pakai tenaga dalam, nah itu berarti dia mainnya main napas tuh. Nah itu saya baru tahu juga sekarang sih setelah mulai mempelajari energi gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1900 nih awal-awal abad 20 ini ternyata muncul energi baru. Jadi kalau kita lihat di apa ya namanya ke ilmu sains gitu ya, kalau kita cari di website gitu, macam-macam energi itu apa saja itu banyak tuh dari mulai energi kinetis, energi listrik ya, kemudian mekanik, angin segala macam. Nah, ternyata di awal abad 20 itu muncul energi baru. Nah, yaitu energi informasi. Nah, ini orang belum pada sadar sebenarnya sih ya bahwa yang namanya informasi itu adalah energi loh gitu. Ya, jadi informasi itu energi. Makanya kebayang nggak Bapak Ibu, kalau kita dengar informasi yang kayak kedukaan, contohnya, itu bisa bikin tubuh kita tuh lemes gitu loh. Nah, itulah dia kekuatan dari energi informasi. Nah, energi informasi ini dipelajarinya di teknik informatika gitu. Jadi kalau kita ngomongin energi elektrik gitu ya, itu udah pasti anak-anak di teknik elektro lah yang bermain ya. Kemudian kalau mesin nih, energi mesin, otomatis di teknik mesin. Tapi kalau di energi informasi, nah ini kita udah mengarahnya ke teknik informatika. Oke, kita tadi udah bahas tentang riset ya. Risetnya kita udah dapet nih yang riset ya. ya, Kemudian energi itu kan sama dengan daya tuh, tenaga ya, tenaga, daya. Nah, eh, ini kalau habis kita harus ada yang namanya pengisian ulang. Nah, inilah yang disebut recharge gitu ya. Nah, selama ini ternyata tubuh kita ini perlu di recharge gitu. Ya, perlu di recharge gitu. Recharge-nya apa kalau sistem pencernaan otomatis kita dengan makan pernafasan kita menghirup udara segar. Nah, kalau untuk sistem berpikir nih, kita nge-recharge-nya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita udah bahas nih riset, recharge ya. Sekarang reprogramming nih. Nah, ini reprogramming juga, wah ini juga kata-kata yang seru ini sebenarnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknik informatika ya Bapak Ibu Guru ya. Sebenarnya teknik informatika itu apa? Kebanyakan dari yang saya tanya tentang teknik informatika, mereka menjawabnya tuh terkait dengan informasi. Oh, ini pasti jurusan informasi.
Wah, yang enggak lah, jauh banget sama informasi ya. Kalau informasi itu adalah apa namanya jurusan sosial ya kali ya Pak ya jatuhnya ya, Ya. Hmm. non ilmu pasti gitu. Nah kalau udah pakai teknik, nah ini udah pasti ilmu pasti lah, udah science gitu ya. Sebenarnya teknik itu artinya cara. Oke, kita udah nggak bahas tekniknya. Kita akan bahas informatika. Informatika itu artinya apa? Nah, informatika itu ternyata terdiri dari dua kata, Bapak Ibu Guru. Jadi, informasi dan automatika. Gitu ya, kata ya. Mudah-mudahan sih Bapak Ibu Guru pernah dengar nih kata-kata ini gitu ya. Nah, saya kemarin juga ini landing page saya nih dalam hal memberikan pelatihan nih dari yang paling ya pelan-pelan juga karena saya belajarnya juga pelan-pelan nih Bapak Ibu Guru nih supaya ini ya supaya saya dapat gitu. Jadi kata pertama itu adalah informasi, kata kedua adalah automatika. Informasi itu apa? Nah, informasi itu adalah sebenarnya suatu pesan yang tersampaikan dengan urutan dan juga dimengerti. Jadi dia punya terurut dan tersusun sehingga dapat dimengerti dan memiliki kesamaan tafsir di kedua belah pihak gitu. Jadi kalau tidak mendapatkan kesamaan di kedua belah pihak, berarti informasi itu belum tersampaikan dengan baik. Wah ini kan Bapak Ibu Guru nih tugas ya, sehari-hari ya seperti ini ya Bapak Ibu. Iya, Ngomong setiap hari. ngomong di depan kelas, kemudian yang mendengarkan anak-anak 25 minimal kali ya Pak ya sampai ke Iya, kebayang nggak yang di kepala Bapak ngomong A gitu ya, di anak-anak ngertinya adalah yang lain. Nah berarti kalau banyak anak-anak yang belum paham, berarti belum tersampaikan Bapak. Belum tersampaikan nih ininya sering terjadi. message-nya sering jadi ya Bapak ya. Oke. Iya, Nah, itu artinya informasi Bapak Ibu Guru hebat. Jadi kalau belum tersampaikan berarti belum jadi informasi. Itu masih data mentah. Kalau di IT nyebutnya gitu, raw data masih data mentah gitu ya. Nah, sekarang matika itu sebenarnya automatika. Nah, matik itu artinya matic gitu loh. Matic itu artinya otomatis atau sudah diprogram ya, karena memiliki pola sehingga teratur dan terstruktur gitu. Nah, kalau kita bilang automatic berarti kebalikannya apa? Kebalikan dari otomatik adalah manual gitu. Jadi kalau kita ngomongin ke mesin nih, yang ini nih pengendara mobil ada tuh istilah mobil matic sama mobil otomatik. Nah ini seperti ini juga informasi itu bisa di otomatik, bisa juga dimanualkan sebenarnya gitu istilahnya gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana gambar ilustrasi sederhana gitu, gimana sih informasi itu dapat tersampaikan. Jadi yang di sebelah kiri adalah orang punya ide. Nah, dia itu berpikir, kemudian dia nulis nih, biasanya gitu, dia nulis, terus dia kemudian berbicara kemudian orang kedua adalah mendengar, kemudian orang kedua juga menyimpan di kepalanya berpikir, nah itu baru namanya tersampai nih. Kalau sama-sama yang kiri dia berpikir gajah, yang kanan juga gajah, berarti namanya informasi tersampaikan gitu ya. Nah, sedangkan kenyataannya jarang sekali proses berpikirnya itu panjang. Jadi begitu punya gagasan langsung ngomong gitu. Nah, itu yang menimbulkan belum sama jadi persepsinya. Jadi ini masih idenya kalau disebutnya ide mentah kali ya Pak ya, ide mentah ya. Jadi ide mentah sudah dibicarakan gitu. Nah, otomatis lawan bicaranya juga dia nggak dapat nih. Dia akan bilang ini orang ngomong apa ya gitu. Tapi ya sudahlah daripada ribut kita iakan saja. Nah, itu banyak tuh ya kejadian tuh iya sering Bu, sering. kalau kehidupan sehari-hari itu banyak banget gitu ya. Nah ini saya coba juga untuk mencari makna dari berpikir. Nah, berpikir itu ternyata suatu proses yang lumayan seru ya kalau didefinisikan gitu. Jadi ada seorang psikolog asal Perancis juga memahami berpikir adalah suatu kemampuan untuk mengevaluasi dan mengasimilasi situasi yang dihadapi. Nah, itu adalah proses berpikir. Kemudian ada seorang filsuf juga, dia bilang bahwa berpikir itu adalah proses intelektual yang kompleks, yang melibatkan pemrosesan informasi dari berbagai sumber. Nah, ada juga nih, jenius fisika nih, si Albert Einstein juga bilang kalau berpikir itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit gitu ya, dan merumuskan teori baru. Nah, itu adalah
proses berpikir. Jadi kalau ditanya berpikir itu apa, itu panjang loh ini jawabannya gitu ya. Nggak cuma singkat pakai logika. Nah, ini dari 3 kata sebagai judul kita, itu kita kayaknya udah mulai paham nih masing-masing ya artinya gitu ya. Reset, recharge, and reprogramming gitu. Nah, sebenarnya begitu kita bilang reprogramming, nah apa sih artinya gitu? Ini udah mulai ke IT lagi nih. Reprogramming itu maksudnya adalah membuat ulang pengaturan, kemudian diinstal ke dalam suatu mesin. Ya, jadi kalau kita baru bikin program tapi belum dimasukkan ke suatu mesin, itu namanya belum reprogram, itu baru nulis doang, baru coding kalau di kata programmer tuh bilang gitu. Baru di coding doang, belum diimplementasikan. Nah, hubungannya dengan teknik informatika tuh apa? Gitu. Nah, apa itu teknik informatika? Teknik informatika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana dapat memproses data menjadi informasi. Itu gitu. Ya, caranya gimana nih data ini jadi informasi? Nah, pertama tuh otomatis pakai program bahasa ya. Ada namanya istilah di IT namanya programming language gitu ya. Nah, data-data sebagai input ini dikumpulkan, diklasifikasikan ke dalam master table, nyebutnya gitu, atau istilah database. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru udah mulai paham nih, database, kemudian disimpan. Nah, nanti ini akan dipakai pada saat suatu proses ini dijalankan, gitu. Nah, kemudian ini baru jadi informasi. Nah, itu adalah teknik ilmu informatika itu seperti itu, gitu. Oke, tapi kita nggak usah terlalu panjang ya tentang informatika. Ini kita cuma buat ini doang sih, bridging doang gitu. Iya, iya. Jadi kalau Nanti pusing. kalau saya memahaminya teknik informatika ini kok kayaknya sama loh, kayak proses berpikir. Ini sebenarnya otak kita itu ya sama kayak komputer gitu. Ini sebenarnya benar apa enggak sih gitu loh. Nah, saya juga ini juga baru ketemu juga nih konsep ini benar nggak sih gitu loh. Nah, akhirnya kita dengar nih dari ahlinya nih dari bidang ilmu neuroscience gitu ya. Nah, Dr. Yu Hasan dia bilang seperti ini. Dan waktu itu mulai ngitung-ngitung, jangan-jangan otak ini kerjanya seperti komputer. Komputer ada duluan, jadi komputer yang ada sekarang itu dirancang tidak ngikuti cara kerja otak kita. Nah, setelah ada komputer kita mereka jangan-jangan otak kita itu cara kerjanya seperti komputer. Lah, ternyata benar gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi benar ya bahwa otak kita ini kerjanya seperti komputer gitu. Masalahnya komputer itu munculnya di tahun 1900, sedangkan neuroscience bilang kalau otak seperti komputer itu baru dari tahun 1980 gitu. Jadi memang ilmu yang sangat dia jalan tersendiri-sendiri ya, para ilmuwan ini jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Mereka tidak berkolaborasi gitu. Jadi kalau dijelaskan tentang teknik informatika, kita udah paham bahwa yang namanya teknik informatika adalah menggunakan bahasa programming, kemudian data-data dikumpulkan, diklasifikasi, disimpan, kemudian diproses. Kemudian ini dijadikan jadi informasi gitu. Nah, sekarang proses berpikir itu bagaimana? Jelaskan proses berpikir. Otomatis dia menggunakan bahasa juga. Masuk seperti itu. Nah, ini kita lagi mau menjelaskan. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya otak kita tuh kerjanya seperti apa gitu. Oke ya. Nah, kita udah mulai bagi dua nih antara otak sama komputer gitu ya. Nah, komputer ini nggak seluruh komputer sih, kita cuma spesifik ke CPU-nya. Nah, di dalam CPU itu ada 2 bagian, yaitu ALU dan juga CU. Nah, yang kita mau fokus adalah di ALU-nya. ALU itu Arithmetical Logic Unit. Nah, ini sama nih dengan yang ada di otak di bagian depan gitu. Jadi kalau di komputer itu dikenal dengan istilah kecerdasan buatan, otomatis kecerdasan yang asli ada di mana? Gitu pertanyaan ini. Ya otomatis ada di kepala kita gitu ya. Nah, kalau belajar komputer itu pakai ilmunya ilmu apa? Yaitu ilmu matematika. Nah, kalau di otak manusia, kita mempelajari bagian-bagian otak pakai ilmu apa? Ilmunya biologi gitu. Jadi kalau di biologi itu akan diberitahu bahwa otak itu terdiri dari bagian otak besar, otak kecil, batang otak gitu ya. Nah, kalau mau tahu lagi mengenai fungsi dan juga cara kerja otak lebih rinci lagi, itu ada spesialisasinya yaitu dari ilmu neuroscience. Nah, sama di komputer juga gitu.
setelah dari ilmu matematika akan diperdalam lagi menjadi ilmu komputer yang menghasilkan teknologi-teknologi artificial intelligence yang sekarang ini sudah jalan bareng-bareng dalam kehidupan kita, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau artificial intelligence sama original intelligence, saya menjelaskannya OI sama AI, ini sebenarnya bedanya apa sih gitu. Nah, kalau di AI, dia itu inputnya cuma data, nyebutnya data. Nah, datanya ini diklasifikasikan menjadi bisa angka, bisa huruf, bisa simbol. Namanya gambar diam gitu ya. Kemudian ada audio dan juga ada motion. Motion itu berarti gambar bergerak. Tapi ini semua mereka dikategorikan menjadi data. Warna bisa jadi data namanya karena kita udah pakai coding di warna. Nah, terus kita lihat nih original intelligence di kepala kita nih apa? Masa iya sih sama kayak AI, kan nggak mungkin ya. Gitu. Ini harusnya luar biasa nih di kepala kita. Nah, ternyata kepala kita ini kecerdasan asli ini bisa mengenal suara, kemudian mengenal tulisan, gambar, dia bisa mengenal perasaan atau emosi, dan juga intuisi. Dia tuh mengerti pembelajaran, pemahaman, dan keyakinan. Jadi sangat jauh berbeda ya dengan AI. Jadi kalau AI itu kalau mau di-compare mungkin belum ada 1%-nya dia meniru kecerdasan yang asli. Jadi kembali lagi berani kita menghadapi AI gitu. Jadi AI itu ada untuk membantu kehidupan kita gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau di AI, kata-kata bahasa yang digunakan itu menjadi di lebih detail lagi menjadi susunan kata-kata sebagai data input, itu kata-kata jenis apa sih gitu. Nah, kalau di AI itu cuma ada tiga kata ya, yaitu kata benda, kita mengenal dengan istilah objek, kemudian kata kerja dengan istilah komen, dan juga kata keterangan kita mengenalnya dengan istilah ads gitu. Ads atau mungkin dikenal dengan iklan-iklan gitu ya. Jadi kalau AI hanya tahu 3 jenis ini, nah original intelligence kita kenal data jenis kata yang seperti apa gitu. Nggak mungkin cuma 3 gitu. Ini yang lebih hebat yang di kepala kita gitu ya. Jadi kalau kita AI itu taunya kata kerja, nah kata kerja ini pertama kita define dulu. Nah ini kalau ngobrol sama orang programming tuh dia ngerti banget tuh. Kita define dulu nih, misalnya mau bilang proses makan. Nah kita define, makan adalah suatu kegiatan mengambil kemudian memasukkan ke dalam mulut. Nah, itu namanya define gitu loh. Itu namanya define proses. Nah itu mereka punya tuh di language program mereka tuh dia punya. Nah, kemudian kata benda itu diterima sebagai objek, ya. Itu bisa angka atau alfabet atau alfabet angka gitu. Nah, itu di set juga. Udah, AI cuma tahu ini aja, dia nggak tahu yang lain-lain gitu. Nah, sedangkan original intelligence itu sama seperti AI, tapi dia ada tambahannya yaitu kata keterangan. Otak kita itu mengerti kata keterangan tetapi tidak melakukan apa-apa, dia hanya menyimpan sebagai catatan, sebagai notes gitu ya. Dan ini langsung disimpan di dalam fungsi memori di dalam otak manusia. Nah, yang keempat adalah otak kita itu paham dengan kata sifat. Nah, jadi hati-hati sekali pada saat kita mengucapkan suatu kata sifat gitu. Nah, kata keterangan itu biasa disebut dengan adverbia. Ini pasti guru-guru bahasa Indonesia ngerti ini maksudnya. Saya ini juga sih, ini saya cuma singkat aja gitu. Jadi kata-kata yang memberi keterangan atau ads itu biasanya keterangan kerja, keterangan sifat, ada juga keterangan yang menerangkan suatu kata keterangan, ada juga kata keterangan yang menerangkan suatu kata bilangan. Bahkan ada kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan seluruh kalimat gitu. Ini bahasa Indonesia ini agak-agak seru sih sebenarnya ya, gitu. Nah, kadang tapi kebanyakan malah kata keterangan itu menerangkan kata ganti nama, padahal itu nggak boleh dilakukan. Kata keterangan itu bukan untuk menerangkan kata benda dan kata ganti nama. Kita sering sekali mendengar si Anu dijulukinya si kurus. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu. Iya. Itu ya, itu sebenarnya dilarang sebenarnya. Itu Warga Konoha seringnya gitu. Warga Konoha. warga Konoha gitu ya, nyebutnya gitu ya Pak. Nah, ini adalah macam-macam kata keterangan. Jadi bahasa Indonesia itu banyak sekali menggunakan kata keterangan gitu ya.
Saya skip dulu. Nah, yang proses yang dijalankan oleh kecerdasan asli kita di dalam otak sebenarnya mirip dengan di AI, tapi kita lebih banyak lagi. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya ini di ilmunya neuroscience sih, cuman saya hanya mau ngambil ini ya apa garis besarnya aja, bahwa sebenarnya otak manusia itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kan psikolog juga udah sering bilang bahwa penyakit itu berasal dari pikiran. Udah. Jadi kalau penyakit itu berasal dari pikiran, berarti obatnya ada dalam pikiran itu sendiri, gitu. Nah, dan juga dalam otak manusia itu membentuk triliunan koneksi antar neuron, gitu. Wah, ini seru banget nih kalau udah ngomongin soal neuron, gitu ya. Nah, dalam otak juga punya kapasitas memori, kapasitas penyimpanan, gitu ya. Kapasitas penyimpanan yang, aduh, nggak tahu deh berapa banyak. Kalau di hard disk kan udah sampai di terabyte nih sekarang nih. Nah, kalau di otak memori penyimpanannya infinity byte sih mereka nyebutnya gitu ya. Nah, istilah memori dalam otak itu bukan memori kenangan gitu ya. Jadi memori itu merupakan suatu fungsi penyimpanan. Nah, ini kita agak-agak salah pemaknaan nih dalam bahasa Indonesia. Memori diartikan sebagai suatu kenangan gitu. Aduh, aku punya memori deh, memori masa SMA. Bukan ya, kalau di otak nyebutnya memori itu fungsi penyimpanan gitu ya. Kemudian otak itu dapat ditingkatkan dengan berpikir dan berlatih gitu. Dan otak juga menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Jadi otak kita ternyata ini adalah sumber elektrik gitu. Dan transfer informasi di dalam otak itu bisa mencapai 431 km per jam. Jadi di dalam otak kita yang terlihat diam, nah sebenarnya ini terjadi suatu proses yang luar biasa yang mata gagal untuk melihat sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian seumur hidup sebenarnya otak itu berkembang. Hanya puncak kecerdasan kognitif manusia itu pada usia sekitar 20 tahun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru yang masih pada muda-muda umur 20 nih, wah, ini harus jangan sampai ini ya, kendor nih belajarnya karena di sinilah sampai usia 20 inilah puncaknya gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa otak manusia itu hanya terpakai 10% itu mitos gitu ya. Itu mitos gitu. Nah, sedangkan di artificial intelligence di komputer itu cuman ada dua fungsi, yaitu ALU dan juga CU. Nah, CU ini control unit yang mengatur dan mengkoordinasi semua. Jadi kayak ada kabel untuk ke mouse, kemudian dia bisa ngirim data ke printer itu dikontrol sama control unit gitu ya. Tapi ALU-nya yaitu arithmetic logic unit itu yang melakukan proses aritmatika dan juga logik gitu. Ini belum membosankan kan ya Bapak Ibu ya? Ini agak teknis ini. Oke, kembali nih masuk nih ya. Kalau artificial intelligence itu kan masuk datanya kan kita lewat keyboard ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kebayang nih, kalau lagi di depan komputer tuh kan ada keyboard, ada mouse, ada pen stylus, ada kabel konektor. Nah, ini adalah cara masuk data ke dalam komputer. Nah, pertanyaannya yang masuk ke dalam otak kita itu bagaimana gitu. Nah, itulah disebut kita kenal dengan istilah panca indera gitu ya. Jadi kita punya mata sebagai indera penglihatan, jadi kita bisa melihat sesuatu, kemudian ini masuk ke dalam otak, kita punya telinga, hidung, mulut, dan kulit sebagai indera peraba. Pertanyaannya apa benar kita cuma punya 5 indera ini gitu? Gitu ya. Apakah cuma punya 5? Masa sih cuma 5? Kayaknya dikit banget gitu loh. Banyakkan komputer gitu ya. Nah ini ini yang pertanyaan saya nih kenapa ada orang yang punya indera keenam ya gitu. Nah, kalau saya bilang indera manusia itu lebih dari 5, kira-kira pada percaya apa enggak ya? Kira-kira percaya nggak sih kalau ini aneh nih udah mulai mistik gitu ya Bapak Ibu guru ya. Udah mulai mistik gitu. Nah, indera itu apa? Indera itu adalah suatu sistem fisiologi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengenali, merasakan, dan menanggapi, merespon terhadap serangkaian rangsangan secara fisik. Itu artinya indera itu. Gitu. Nah, jadi kalau indera itu artinya yang bisa dikenali dan dirasakan, kemudian direspons, masa iya cuma 5 gitu. Nah, ini belajar fisiologi tuh ada ilmunya juga nih. Nah, ini fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan dari organisme hidup dan bagian. Jadi baru ngomongin riset, recharge and reprogramming aja, ini kita udah kayak deep learning ya Bapak Ibu guru ya.
Ini Benar, iya nggak sih Bu? Ya benar ya Bu Amel ya gitu. Jadi kita mendalam sekali Bu, benar kan ya setuju. ini ceritanya cuma 3 kata loh, riset, recharge, sama reprogram. Ini udah ngacak-ngacak ini nih, udah ke biologi, neuroscience, IT dan segala macam gitu ya. Nah kalau mau tahu tentang indera manusia secara jelas ada di ini ya, banyak di internet, banyak kita bisa cari gitu. Nah, kalau saya melihatnya indera itu lebih dari 5 loh, beneran lebih dari 5. Nah ini orang jarang sadar nih. Yang keenam adalah mulut itu nggak cuma sebagai indera pengecap. Indera pengecap kita bukan mulut ya, lidah sebenarnya. Gitu. Jadi lidah sebenarnya indera pengecap itu lidah bukan mulut. Mulut itu sebagai indera pengucap gitu ya. Ini mulut kita ini indera pengucap, yaitu apa? Penghasil bunyi. Nah, penghasil bunyi. Ada juga otak. Otak itu juga sebagai indera berpikir logik dasar. Nah, itu ini nih dia tuh bisa ngirim sinyal ke bagian tubuh luar untuk bertindak. Ini luar biasa ini. Makanya otak kita tuh kalau kita nggak latih, ya jadi dia tuh berpikirnya jadi belum terlatih gitu ya. Jadi kalau dengar respon sesuatu yang negatif langsung mukul orang, ya ini karena otaknya belum terlatih gitu. Nah, selain itu otak juga bisa berpikir logik lebih dalam lagi, namanya deep thinking gitu ya. Ini udah mengarah-ngarah ke deep learning sih sebenarnya gitu. Nah, hati-hati pada saat indera berpikir logiknya ke deep thinking itu akan menghasilkan hormon kesehatan mental. Nah, gitu loh. Jadi urutannya ke situ. Kemudian otak ini juga sebagai indera berpikir logik yang ajaib yang dapat menimbulkan proyeksi atau imajinasi. Nah, ini 4 tambahan indera ini yang saya pahami ini juga indera sebenarnya. Indera dari dalam tubuh manusia yang jarang sekali kita kenali gitu. Jadi kita biasa mengenali indera itu dari luar. Sedangkan tubuh kita sendiri juga menghasilkan sesuatu yang harusnya kita kenali. Nah, itu seperti itulah penjelasan tentang indera yang ke-6, 7, 8, 9 gitu ya. Mungkin agak-agak halu nih mulai gitu. Nah, kemudian cara kerja otak, kembali lagi kita belajar mengolah informasi secara sensorik, kemudian kita kontrol gerakan dan koordinasi, regulasi fungsi tubuh itu semua adanya di otak ya. Jadi kalau misalnya ditanya organ yang paling penting apa, itu otak kalau saya, udah bukan jantung lagi. Karena jantung aja dikontrol oleh otak, bagian batang otak gitu ya. Jadi seluruh tubuh manusia ini yang ngatur adalah otak. Nah, dalam otak juga ada tempat penyimpanan memori dan pembelajaran. Di dalam otak juga menghasilkan emosi dan perilaku sosial. Nah, kesadaran dan kognisi tingkat tinggi juga dihasilkan di dalam otak. Jadi otak itu luar biasa lah gitu intinya gitu ya. Yang seru adalah gimana sih otak ini tuh bisa sama kayak proses komputer gitu. Ini kan seru nih. Jadi sama-sama punya aritmatika dan juga fitur bahasa. Cuman bahasa yang apa gitu. Ini kita ngomongin bahasa apa sih kalau di dalam otak manusia? Ya otomatis bahasa bahasa ibu ya gitu. Nah, informasi dapat dibuat otomatis gitu ya dengan cara kalau dia itu terurut satu persatu berurutan dipahami per satu kata. Ini otak begini cara kerjanya. Otak itu nggak bisa dilompat-lompat gitu. Dia harus terurut. Nah sama kayak komputer juga gitu sama. Dan dia harus terstruktur, harus ada susunan yang jelas, aturan mainnya jelas. Nah bahasa Inggris itu jelas tuh aturannya. Masalahnya bahasa Indonesia nih yang agak-agak seru nih. Apalagi udah mulai nih anak-anak Gen Z nih punya bahasa-bahasa Jaksel sendiri, itu makin bingung itu otaknya. Yang bingung otak kita sih, otak mereka enggak. Mereka udah punya circle sendiri. Nah, kita ini kadang kalau ngomong tidak terurut ya, belum terurut. Sehingga ide yang ada di kepala kita belum dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara, seperti itu. Nah, terurut dan teratur, yaitu rumusnya begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah selama ini cara berbicara kita dalam menyampaikan pesan sudah terurut dan terstruktur? Nah ini nih jawabannya tuh buat diri sendiri aja nih. Ini buat ini ya, buat kesadaran diri gitu loh. Selama ini saya nih kalau ngomong nih terurut nggak sih? Terstruktur nggak sih gitu? Jangan-jangan anak murid atau anak sendiri deh boro-boro ya, bukan anak murid lah. Kalau saya problem saya tuh di anak sendiri. Kayaknya anak saya sendiri aja
nggak ngerti deh apa yang saya sampaikan. Oh, saya selama ini ngomongnya ternyata belum terurut dan belum terstruktur. Nah, itu saya udah mulai sadar tuh gitu. Saya udah mulai sadar nih. Nah, bahasa apa yang digunakan dalam berbicara juga penting gitu. Jadi kalau kita pakai bahasanya nyampur-nyampur, anak tidak paham, wah ini juga bisa mengakibatkan gagal paham istilahnya gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin pakai bahasa apa, nah ini kita tarik lagi mundur. Sebenarnya yang muncul duluan tuh bahasa atau angka dulu sih gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat nih asal usul panjang ya Pak ya ini ya. Ini muncul ini kita Sama kayak ayam apa telur gitu ya, Bu. ya gitu ya. Ayam apa telur sih sebenarnya bahasa dulu atau angka dulu. Nah, sebenarnya kalau ditanya yang mulai muncul yang mana dulu, udah pasti bahasa dulu gitu. Karena sampai sekarang pun kita nggak tahu sebenarnya bahasa itu mulainya dari mana gitu. Nggak ketahuan asal usulnya. Tapi kalau angka ada tuh di masa prasejarah gitu. Mereka sudah kenal angka walaupun mungkin bukan bilangan ya, tapi dia sudah mulai bisa menghitung konsep angka gitu. Jadi kalau ditanya bahasa duluan ya, udah pasti bahasa duluan. Nah, kalau dari situ saya baru bisa kok tiba-tiba saya punya ide bahwa makanya ya ada istilah ilmu pasti gitu. Ilmu pasti. Kalau adalah ilmu pasti berarti ada istilah ilmu yang belum pasti dong ya. Kan kita selalu dengar kata ilmu pasti. Berarti yang belum pasti yang mana gitu. Jadi kalau yang pasti udah pasti kalau bisa pakai angka, itu namanya ilmu pasti. Nah, berarti kalau yang bahasa disebutnya belum pasti kalau gitu. Jadi kalau ada pasti, ada yang belum pasti gitu ya. Nah, sekarang coba kita berpikir aja gitu yang namanya ilmu belum pasti itu apa sih? Ilmu belum pasti itu adalah turunan ilmu yang proses belajarnya menggunakan bahasa. Nah, udah pasti itu adalah ilmu yang belum pasti. Jadi kalau belum pasti, sudah pasti belum tentu benar gitu ya. Jadi kalau yang namanya pakai ilmunya ilmu bahasa, berarti dia kelompoknya ilmunya belum pasti. Kalau dia belum pasti, berarti kacamatanya nggak boleh benar atau salah. Karena ini adalah yang disebut persepsi gitu. Ilmu-ilmu apa sajakah itu gitu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa bikin turunannya sendiri tuh gitu. Kalau kita balik ke ilmu pasti itu apa? Ilmu yang proses belajarnya menggunakan angka, udah pasti dia benar. Jadi kalau pasti, udah pasti benar gitu. Nggak bisa tuh kalau 1+1 di saya 2, tapi Pak Vicky bilang enggak, perspektif saya beda gitu. Ya berarti matematikanya salah tuh. Kalau 3+1 udah pasti 4, mau di belahan dunia mana nih udah pasti 4. Nah ini adalah yang disebut benar gitu. Jadi kalau ada anak murid bilang enggak saya 4+1 ini, wah ini berarti ini dia mau menggunakan matematika sebagai ilmu yang belum pasti. Nah, ilmu-ilmu apakah sajakah yang disebut ilmu pasti yang berasal dari angka? Hanya ada 4, yaitu matematik, biologi, fisika, dan kimia. Udah itu aja. Otomatis di luar 4 itu disebutnya belum pasti ya Bapak Ibu Guru ya. Nggak tahu dan ini pada sepakat nggak nih bahwa yang namanya ilmu belum pasti itu ya di luar yang 4 tadi gitu ya. Kalau yang pasti udah pasti 4 ini berarti di luar 4 adalah belum pasti gitu. Nah, sekarang kita lihat bahasa itu di dunia itu ada berapa banyak sih? Banyak lah ya bahasa gitu ya. Bahasa Inggris, Jepang. Nah, kalau saya mau ke zoom in-nya tuh di bahasa Indonesia nih, Bapak Ibu Guru nih. Bahasa Indonesia tuh ternyata punya kosakata 100.000 lebih gitu ya. Tetapi masalahnya ini bukan akarnya. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya ditanya ada nggak sih gitu. Sebenarnya nggak punya sih, kita nggak punya bahasa Indonesia, nggak ya jangan pada marah ya, kita mohon maaf dulu nih. Bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Ternyata bahasa Indonesia itu adalah kumpulan dari bahasa-bahasa daerah. Iya kan ya, kalau dipikir-pikir Benar-benar. nggak ada gitu. Isinya bahasa daerah dan juga ada dari serapan bahasa asing. Ini benar kan benar ya, saya nggak mau nggak ngada-ngada ya Bapak Ibu. Nah gitu loh ya, bahasa asingnya itu ada Sanskerta, Arab, Belanda, dan Inggris. Nah itulah yang biasa kita suka sadur gitu. Nah bahasa Arab nih seru nih bahasa Arab. Bahasa Arab tuh akar katanya tuh luas banget gitu. Itu dia bisa punya 80.000 akar kata loh ya. Terus di kamus tercatat hingga 500.000 hingga 12 juta kata. Oh ini luar biasa ini.
Nah, dia tuh bisa membentuk kalimat sampai 12 juta kalimat dengan memiliki hampir 7 juta kata gitu. Jadi bahasa Arab mungkin bukan cuma Arab kali ya, Arab, Hebrew dan jajaran Timur Tengah itu mungkin bahasanya itu luar biasa banyaknya. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i juga Imam Asy-Syafi'i bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas dan paling kaya kosakatanya. Jadi bisa kebayang kata singa itu memiliki lebih dari 300 sinonim. Nah, kalau bahasa Indonesia nih sinonim aja mungkin ya kayak bisa, dapat gitu ya, dua. Dia singa itu bisa 300 ke sinonim, itu luar luar biasa itu. Luar biasa gitu. Nah, balik ke bahasa, berarti kita di dunia ini punya bahasa yang banyak, ini sebutnya multi language. Terus gimana dong kalau kita mau punya yang namanya bahasa universal? Bahasa universal itu adalah bahasa yang disepakati, atau bahasa yang dituturkan oleh hampir sebagian besar populasi dunia. Nah, kita nyebutnya itu bahasa universal gitu ya. Apa itu bahasa universal? Angka, Pak. Udah, Bapak kalau megang duit nih, $100 tuh ya, Bapak mau pergi kemana aja, itu Bapak langsung tahu, oh ini sama dengan sekian gitu. Iya. itu itu udah pasti duit itu tuh udah pasti inilah ya bahasa universal begitu. Itu duit gitu ya. Nah ini baru kita mengarah ke bagian guru-guru nih. Ini serunya di sini nih. Kita udah jalan-jalan ya, jalan-jalan deep learningnya tuh udah ngobok-ngobok ilmu-ilmu lain. Kita sekarang ke kurikulum pendidikan di Indonesia, gitu. Ini seru nih. Nah, saya ingat pada saat saya kelas 1 SD nih saya diajarin ini gitu. Bilangan positif, tambah kurang, sama tidak sama, kelompok sejenis dan bukan sejenis, besar versus kecil gitu ya. Kalau perkalian pembagian di SD belum. Kayaknya sih sekarang juga sama ya Pak Ibu Guru ya, sama ya kalau kelas 1 kita Ya, masih belajar seperti ini. Nah, ya. sekarang kita lihat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ngajarin apa nih? Kurikulum bahasa Indonesia di kelas 1 SD apa gitu. Ini udah pasti ya, ini ilmu pasti. Bahasa Indonesia, wow. Anak kelas 1 SD sudah diajarkan untuk pengembangan kosakata yang mencakup menggunakan kata-kata sifat, mengenali antonim dan sinonim dasar. Terus pemahaman cerita pendek, dongeng, nulis, baca puisi, mungkin kayak seperti itu ya. Ini ingat itu nih saya nih seperti ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti yang sekarang juga gini ya. Nah, ini sengaja antonim ini saya kasih merah-merah gitu loh. Karena kata antonim itu disebutnya tuh lawan kata, benar nggak sih Bapak Ibu Guru itu? Ya, Iya, makna lawan yang kata, berlawanan. makna yang berlawanan gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang sehat, lawannya sakit ya. Ya, Bener ya? Cuman itu ya. Oke. Kalau saya tanya Pak jangan Muhammad Ali, Bapak masih muda, pasti nggak kenal nanti. Mike Tyson nih Pak. Kalau tanya Mike Tyson lawannya apa Pak? lawannya Eh, apa ya? Bingung ya. Soalnya lawannya nama ya. Mike Tyson siapa? Bisa. Ya, dia Oh, sebut ya kan. Ya, berarti kan hmm, sama-sama saya, petinju ya Pak ya. petinju lain siapa ya? Saya nggak Petinju apa lainnya soalnya. gitu ya. Tapi kenapa kalau di lawan kata di bahasa jadi beda ya? Jadi Hmm. negatif ya. Ya nggak sih Pak? Iya, jadi positif dan negatif gitu. Jadi positif dan negatif. Sebenarnya antonim ini nih juga bikin kisruh juga nih. Oke, lewat dulu deh. Lewat dulu deh gitu Pak ya. Nih saya lagi coba tentang uji matematik sama uji bahasa nih Pak. Mungkin Bapak Ibu Guru kalau disuruh nyebutin bilangan positif negatif pasti bisa. Nah, kalau nggak bisa ya Bu Siti Amalia pasti marah ya Bu. Ya nih guru ngerti apa nggak sih gitu ya Bu. Disuruh sebutin himpunan buah-buahan pasti Bapak Ibu Guru pasti bisa. Anak-anak juga bisa gitu. Nah, bila X suatu bilangan di mana X sama dengan 1, maka X adalah, nah ini kalau guru matematik ini nggak bisa jawab nih Bu Siti Amalia, kita ini Bu ya, kita suruh tes kompetensi ulang ya Bu ya. Jadi kalau X sama dengan 1, maka X sudah pasti 1, kan gitu ya. Nah, udah pasti Ya, 1. satu. Tapi kalau tidak sama dengan 1, maka X adalah seluruh bilangan kecuali 1. Kan gitu kan Pak ya rumusnya Ya, ya. Nah, setuju. Ya, setuju. Gitu. Kalau tidak 1 sama dengan seluruh angka kecuali 1. Tapi yang dimaksud dengan tidak cantik apa Pak? yang tidak cantik Iya. berarti saya nggak enak jawabnya.
Kebanyakan kita kalau dibilang tidak cantik langsung marah, Pak. Iya, saya makanya nggak jadi nyebut saya. Nah, padahal tadi rumus yang di awal tidak satu berapa, Pak? Tidak satu berarti selain satu. Berarti semua selain satu. Tapi Ya, kalau tidak cantik kenapa jadi marah ya? Kenapa cuman jelek ya? Saya bingung nggak sih? Kan harusnya iya, tidak cantik semua kecuali cantik ya. iya. Bisa ayu, bisa manis, bisa banyak kan? Nah, udah mulai mulai ngerti kan nih Pak arah mainnya kemana? Oh ya, Bahasa berarti pola Indonesia. pikirnya Bu ya. Ya, ya. Ya. Nah ini nih Mm-mm. Pak, otak kita tuh sebenarnya aritmetika Pak sebenarnya. Nah Bapak Ibu guru nih harusnya, nih otak kita tuh aritmetika. Tapi begitu diinikan dengan bahasa masuk, otak kita jadi bingung. Padahal X tidak sama dengan satu itu semua bilangan kecuali satu loh. Tapi kenapa begitu tidak cantik, konotasinya jadi kejelek. Kebanyakan orang-orang akan marah kalau saya bilang tidak ganteng. Ih Pak Fakih itu nggak ganteng. Bapak pasti tersinggung. Bapak lebih senang dibilang tidak jelek. Padahal Iya, tidak jelek itu lebih bahaya Pak gitu. iya benar ya. Makin banyak berarti ya Bu ya kejelekan. Nah ini kan eh, kecil tapi ngeganggu loh ini sebenarnya. Jadi kalau kita mungkin kita lagi naik mobil tiba-tiba bunyi nggak enak aja kita udah merasa terganggu. Padahal itu adalah sesuatu yang kecil, misalnya ada apa namanya benang kali ya, ngikat di roda mobil itu aja bikin kendaraan melajunya nggak enak, nggak nyaman. Kita turun kita cek. Nah ini juga sebenarnya adalah gangguan kecil yang bisa berakibat fatal. Pemahaman bahasa yang bertentangan dengan ilmu matematika sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya intinya gitu. Nah, oke, kita lihat cara saya lagi menguji coba bahwa sebenarnya otak kita itu sebenarnya sama kayak komputer gitu. Jadi saya pernah uji coba nih, kalau kita nulis tangan ya 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian kalau kita pakai aplikasi Excel gitu ya, bagaimana cara menulisnya? Sama dengannya saya taruh di depan, kan gitu ya, Ya. melambangkan kalau sama dengan itu pakai formula. Dia melambangkan, kita udah ngasih instruksi nih, oh ini saya mau ngetik formula nih. Begitu sama dengan pakai angka 3 tambah 5 enter udah pasti 8 gitu. 6 kurang 2 sama dengan 4. Kalau di aplikasi Excel sama dengan 6 min 2 enter. Nah, kalau di perkalian ditulis tangan 2 kali 3 sama dengan 6. Harusnya di aplikasi Excel mengikuti rumus yang di atas sama dengan 2 kali 3 enter. Kan harusnya begitu ya. Gitu. Nah, saya uji coba nih. Coba. Kalau saya pakai 2 kali 3 seperti ini, dia muncul pertanyaan. Karena apa? Karena komputer ngerti bahwa depannya ada sama dengan, Anda tuh sedang mau nulis formula. Tapi kalau perkalian kamu pakainya X, saya bingung karena X itu adalah suatu alfabet gitu loh. Kayaknya Ya. kamu salah deh, harusnya pakainya bintang. Nah, itu komputer aja bertanya. Ya, jadi komputer tuh bertanya. Nah, sebenarnya otak manusia tuh juga ada proses bertanya. Kalau dia itu belum paham, hanya saja kadang kalau ada orang bertanya, kadang mereka itu malu gitu ya, takut Ya, dikira ya. nanya tuh. Nah ini nih karakter Indonesianya, timurnya dapat banget tuh kalau orang Indonesia tuh. Kalau banyak nanya, kesannya takut dikatain tidak pintar gitu ya, dikatain tidak pintar. Akhirnya dia memilih memilih untuk diam gitu loh, untuk diam gitu. Nah, sebentar. Nah, begitu pula dengan kalau misalnya kita pakai yang perbandingan, Pembagian. 8 dibagi 2 gitu ya, sama Ya. dengan 4. Nah, kalau kita pakai Excel sama dengan 8.22, kita enter, itu dia mengasumsikan kamu sedang membicarakan range. Gitu. Jadi otak manusia tuh gitu, kalau dia nggak nanya, ya dia asumsi. Jadi bahaya kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngajar nih, anak-anak sedang diam saja, saya malah curiga, ini jangan-jangan yang keterima beda nih gitu loh. Saya lagi gambar gajah, jangan-jangan dia dinosaurus gitu. Karena saya menjelaskannya tidak dengan jelas gitu ya. Gitu. Nah, ini contoh nih kalau pakai Excel ya. Tuh, kalau 3, nah dia pasti kasih questions nih.
kamu salah nih, kamu salah kalau pakai sama dengan formula, harusnya kamu pakainya bintang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya bagi, nah dia asumsi, bahaya kan? Karena dia nggak nanya, dia langsung asumsi gitu. Gitu. Oke, ini tadi hanya simulasi ini main-mainan nih. Nah, sekarang tahu nggak sih Bapak Ibu bahwa yang namanya telinga itu adalah indera pendengaran, udah pasti lah ya. Nah, dia itu mendengar semua suara, baik yang bersumber dari luar tubuhnya dan juga dari dalam tubuhnya. Nah, ini yang kadang kita kurang aware ya, kurang sadar gitu loh. Dari luar tuh apa sih? Ya dari luar tubuh ada suara radio, televisi, orang bicara, musik, lainnya pokoknya luar tubuh aja. Nah, yang dari dalam ini apa? Gitu. Jadi kalau kita bisa dengar suara dari dalam, sebenarnya istilahnya tuh skizofrenia ya. Itu kan kalau negatif ya. Tapi ini jangan disamakan dengan skizofrenia yang negatif bahwa sebenarnya tubuh kita tuh juga ngasih sinyal suara loh. Hanya kitanya kurang peka. Nah, itu gitu mungkin kalimatnya ya. Kita kurang peka karena belum terlatih gitu. Nah, yang dari dalam itu adalah segala ucapan yang dikeluarkan oleh mulutnya sendiri, gitu ya. Pada saat manusia itu berkata, gitu. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh mulutnya sendiri itu diterima langsung oleh telinga dan dikirim ke otak besar, diterima dan diproses, gitu. Jadi hati-hati pada saat kita berbicara, otak kita tidak dapat membedakan yang mana yang bercanda, yang mana yang beneran. Gitu ya. Oke, seru kan? Ini udah mulai Iya, kali ya Pak ya. seperti hashtag ya Bu, berpikir itu seru. Jadi cara berpikir atau proses berpikir logik itu adalah lobus frontal kita yang bagian depan ini itu mengolah data yang diterima oleh panca indera kita, gitu loh. Jadi kalau kata telinga kita itu mendengar orang ini menyebutkan kata kerja, kalau dia paham dengan kata kerja itu, dia akan memerintahkan anggota tubuh bagian luar untuk mengerjakan yang diperintahkan gitu. Jadi kalau saya bilang Pak Hidayat makan, dia tahu bahwa oh saya disuruh makan nih gitu. Karena kecuali kalau ada kata kerja yang dia belum paham, dia pasti akan diam aja. Nah, ini bisa kita lihat di anak kecil gitu ya. Mungkin anak kecil kalau disuruh makan dia belum mengerti karena otaknya dia belum teridentifikasi dan terdefinisikan kata kerja itu. Nah, gitu. Nah, itu serunya di situ ya, gitu ya. Nah, Ya, begitu kata benda itu diterima oleh telinga, otak akan ngecek kata benda ini udah ada di dalam master database belum. Kalau belum, berarti dia akan add, gitu, akan add. Tapi kalau sudah ada, dia lihat sama nggak dengan yang udah tersimpan. Kalau dia sama, ya udah dia cuma upgrade aja. Dia selalu replace gitu loh. Nah, ini kan kayak kita nge-replace file gitu ya. Nah, kalau kuping kita mendengar kata keterangan, otak nggak ngapa-ngapain masalahnya. Dia hanya diam aja. Tapi itu tersimpan langsung ke fungsi memori. Nah, inilah yang menyebabkan fungsi memorinya penuh gitu. Ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan sering pakai kata keterangan tuh. Kita lagi nunggu nih ngomong apa sih dia dari tadi ngomongin jangan-jangan, ngomongin kadang-kadang, ini belum ada yang perintahnya apa. Jadi kita cuma dengerin aja. Nah, hati-hati nih gimana dengan kata sifat gitu. Kalau kata sifat bukannya menyuruh bagian tubuh luar untuk bertindak. Kalau kata sifat entah bagaimana dia akan mewujudkan gitu. Kita mungkin sering dengar ya kalimat saya nih badan saya sakit nih, gagal. Ini kan orang psikolog sering bilang ya berbahaya kalau kita bilang saya nih gagal. Gagal bener nanti gitu. Saya nih sakit bener gitu. Jadi somehow otak ini tuh bisa mewujudkan apa yang kamu request. Nah itu tuh. Kurang lebih mungkin begitu kali ya kalimatnya ya. Jadi hati-hati dalam kata-kata afirmasi. Betul, hati-hati dalam menggunakan kata sifat. Karena kata sifat itu yang kerja bukannya bagian frontal logic yang paling surface, yang paling permukaan, tapi dia masuk ke dalamnya lagi. Itu dia going deeper, nyebutnya gitulah kalau di bahasa Inggris ya. Going deeper, nah nanti dia akan terhubung dengan neuron-neuron yang ada di luar sana gitu loh.
Nah, itulah dia yang kita bilang kekuatan yang ajaib. Jadi kalau kita bilangnya saya sehat, bagaimana caranya nanti dia akan membuat Anda sehat. Dengan tiba-tiba ada yang traktir mungkin, gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita lagi sedih, jangan pernah ngaku bilang saya sedih. Ya kita selalu bilang, mungkin kita ganti pakai saya sedang belum gembira nih gitu, belum bergembira. Tapi kalau kita bilang saya sedih, itu kayak sama dengan X sama dengan 1 gitu loh Bapak Ibu. Jadi mutlak gitu. Tapi kalau belum gembira, ya sedang menuju gitu. Dan ini nih berbahaya sekali pada saat menggunakan kata sifat. Jadi kalau kita belum sadar penggunaan kata sifat, hati-hati. Nah itunya begitulah ya. Nah, segera reprogram menggunakan suara dan atau juga gambar dan tulisan supaya dia bisa membersihkan belief-belief atau pemahaman-pemahaman yang selama ini tersimpan di dalam otak. Gitu. Perhatikan penggunaan bahasa Indonesia dalam ucapan keseharian. Banyak sekali menggunakan kata-kata yang gagal diproses oleh otak gitu ya. Wah, ini kan seru ya. Jadi bahasa Indonesia yang kita gunakan ini ternyata banyak sekali kata-kata yang membuat otak kita itu gagal berproses. Jadi kebayang kalau anak-anak itu kalau kita ngomong di depan kelas dia bengong, berarti dia belum mengerti kata-kata yang kita gunakan. Gitu. Apa sih yang bikin bingung? Kenapa sih otak itu gagal? Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa otak ini gagal. Contohnya bahasa Indonesia itu gampang sekali menerjemahkan bahasa asing gitu ya. Jadi kita tuh suka ngegampangin gitu loh Bapak Ibu, gimana ya? Kayak misalnya gini, kalau saya bilang Pak Hidayat hati-hati ya, saya bisa mensugesti Bapak gitu loh. Wah, itu kesannya saya udah mulai mistik tuh. Padahal sugesti itu nggak ada hubungannya sama horor-horor gitu ya. Sugesti itu artinya adalah memberi suggestion gitu loh. Memberi suggestion itu kan memberi saran gitu loh. Jadi kalau memberi saran ya Bapak terima nggak? Kalau Bapak nggak terima ya nggak usah ribut gitu loh. Nah bahasa Indonesia tuh terjadi pergeseran makna dari kata suggestion, kata kerja menjadi sugesti, kata benda gitu. Itu bahaya banget sih. Ya, sama kayak kata logik. Kata logik itu adalah bahasa Inggris yang artinya tuh suatu proses yang kompleks. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi logika. Logika itu diartikan kata benda gitu, artinya otak. Padahal jadi hilang maknanya gitu. Kemudian kata antonim dipahami sebagai lawan kata. Tadi saya udah jelasin ya Pak ya. Mike Tyson itu lawannya Mike Tyson tuh siapa gitu. Tinjau lain. Nggak mungkin kalau dibilang Mike Tyson lawannya Susi Susanti, itu udah pasti salah gitu ya. Tapi kenapa di dalam ilmu bahasa antonim atau lawan kata itu diterjemahkan menjadi negatifnya? Gitu. Penggunaan kata tidak yang berarti lawan itu juga tidak sesuai nih dengan fungsi matematika. Bahasa Indonesia banyak sekali banyak kata-katanya yang mengandung homonim. Satu kata mempunyai 2 arti. Bahkan ada yang polisemi, banyak artinya, dan ini membuat otak bingung gitu ya. Juga otak juga bingung kalau kita itu menggunakan kata-kata ungkapan. Otak kita nggak bisa mengerti ungkapan. Nggak usah cerita tentang bagai air di daun talas, itu dia nggak ngerti. Karena dia taunya gini, bagaikan itu kan kata keterangan sama dia di skip. Air di oh ya di mana lokasinya di daun talas. Oh daun sama talas. Nah itu tuh cara otak begitu satu persatu gitu. Nggak ada rurutannya. Terus kita kemudian tiba-tiba mengartikan suatu kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian kan gitu Pak ya. Bagai air di daun talas. Otak kita nggak bisa paham. Peribahasa udah pasti gagal gitu. Dan itu inilah banyak kata-kata keterangan yang digunakan yang bikin otak kita itu gagal fungsi gitu ya. Contoh kalau Bapak bilang sama anak-anak jangan berisik gitu ya. Anak-anak pasti bingung Pak. Karena apa? Berisik. Karena jangan itu kata keterangan. Gitu loh. Tapi diartikan dari bahasa Indonesia do not gitu loh. Kenapa bahasa Inggrisnya do not diartikan bahasa Indonesia jadi jangan? Padahal kan do not itu kan dilarang gitu ya.
suatu pelarangan untuk melakukan, tapi digunakan menggunakan kata jangan. Padahal jangan itu adalah kelompok kata keterangan. Nah, kalau kata keterangan, otak kita udah otomatis tidak membaca. Jadi yang dipahami oleh otak anak-anak adalah jangan berisik, jangannya dibuang, berisiknya Pak. Berisiknya. Padahal jadi Berisiknya. berisik di kelas. Makanya pada berisik. Mendingan Bapak bilang diam, Pak, daripada bilang anak-anak jangan berisik. Jadi harus kata positif ya, diam, perintah kata kerja. Komennya harus Langsung. direct gitu loh, Pak. Nah, komennya tuh harus direct gitu. Kalau selalu berisik baru perintah berisik. Kalau Coba pengen aja sepi diam. Bapak lihat anak-anak kalau lagi mainan dispenser, Pak. Jangan dipencet-pencet, nah. Aduh, Pak, Iya. itu Pak udah pasti dipencet. Gitu Benar-benar. ya. Oke, kemudian nah inilah dia. Yang terakhir ya ini ya. Terakhir adalah reset, recharge, and reprogramming. Gimana caranya? Pertama, ubah kebiasaan bicara. Ya, kita sadar dulu kita ini lagi pakai bahasa Indonesia, kita ini menggunakan bahasa kata sifat atau banyak kata keterangannya. Kalau kita masih bingung mau bicara apa, nah kita harus tulis, kemudian kita ubah gitu loh. Nah kalau belum nemu juga, mendingan diam dulu deh gitu. ini jurus saya nih gini loh, mendingan kita diam gitu. Kayaknya kita aja belum bisa mengubah nih kata-kata yang bicara kita belum bisa ubah, daripada memberikan persepsi yang salah terhadap lawan bicara, mendingan kita diam gitu. Oke, kesimpulan ya Pak ya, reprogramming nih Bapak Ibu. Sadar sebelum berucap, perhatikan apakah banyak menggunakan kata keterangan gitu ya. Sadar sebelum berucap, perhatikan apakah menggunakan banyak kata tidak, bahaya banget. Berpikir sehingga menemukan kata atau kalimat lain untuk diucapkan. Jika mau menggunakan kata negatif, lebih baik pakai ubah menjadi tidak plus positif gitu loh Pak. Jadi kalau kita bilang saya lagi sakit ya, saya bilangnya saya sedang tidak sehat gitu. Gitu. Tapi kalau pakai kayak selalu sedang sehat, ya udah beneran bilang sehat. Jangan diubah jadi saya sedang tidak sakit. Nah, ini kebanyakan teman-teman saya ajarin gini kebolak-balik akhirnya gitu. Kebolak-balik. Berpikir sehingga dapat diubah dan paham dengan benar. Beri warna nih supaya ada jeda untuk memberi waktu pada otak untuk berpikir. Nah, mungkin seperti itu mungkin konklusinya. Silakan Pak Fakih. Ya, wah luar biasa sekali, benar sesuai judulnya. Berpikir itu seru ya, Ibu. Jadi tadi saya menyimak dari awal secara runtut, ya sistematis gitu, Pak. Sampai ke akhirnya, ya dari slide-nya juga terlihat ya, sampai 70 sekian. Jadi benar-benar dibuat alurnya seperti itu sama Ibu untuk materi hari ini gitu. Ya, ini tidak terasa sudah kurang lebih berapa menit ya? Sudah menyimak materi semua Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amel, pemaparan materi yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Saya menyimaknya banyak sekali insight baru yang saya dapatkan hari ini. Untuk saat ini, saatnya bagi para peserta untuk berinteraksi langsung, boleh raise hand jika ingin bertanya secara langsung, atau juga boleh melalui pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama, boleh ini saya baca dari kolom chat pertanyaan dari Mr. Hidayat. Ada di sini ya, Pak. Apa mau secara langsung atau saya bacakan? Saya bacakan terlebih dahulu ya, Pak. Bagaimana cara menstimulus otak murid-murid sehingga bisa berpikir secara mendalam atau kritis untuk digunakan dalam proses pembelajaran bermakna, yaitu memahami, menganalisa, dan juga mengaplikasi. Boleh ditanggapi, Ibu Amel? Oke, ya bisa menstimulus otak murid gitu ya, sehingga dia bisa berpikir kritis gitu ya, berpikir secara mendalam. Pertama, kita harus pastikan topik yang mau diajarkan ke anak ini menimbulkan minat nggak gitu loh, menimbulkan sesuatu yang baru nggak ke murid gitu loh. Ini anak-anak gen yang baru nih, Gen Z Alpha ini, Gen Alpha, ya. dia itu kalau nggak tertarik gitu, dia nggak mau belajar gitu. Jadi gimana caranya guru tuh harus berkreatif. Jadi bukan cuman mengajarkan supaya murid ini berpikir kreatif, berpikir kritis, dan berpikir mendalam. Bapak Ibu gurunya
berpikir kritis dan mendalam nggak dalam hal memberikan pengajaran gitu. Jadi kita baliknya nanyanya kepada diri sendiri dulu. Jangan-jangan murid-murid saya ini begini karena saya belum berpikir dengan baik nih, sehingga saya sendiri mungkin belum terlalu kreatif, sehingga anak-anak ngelihat saya nih kayaknya nggak ada seru-serunya nih gitu belajar. Jadi mungkin gitu Pak Hidayat. Jadi mungkin memang harus kreatif ya supaya mereka muncul minat gitu loh. Jadi kalau mau ngajarin anak-anak murid tuh cari hal yang baru yang bikin dia itu tertarik. Tapi kalau yang diajarkan udah biasa, dia udah ngerti gitu ya, ya pasti anak-anak itu akan nggak tahu ya, itu anak-anak zaman sekarang begitu sih ya. Kalau bukan hal baru mereka kita dicuekin gitu loh Pak. Iya. Jadi mungkin ya. Makasih Pak. Iya ya, kalau saya di kelas itu mungkin kayak harus tahu dunianya dia gitu ya. Lagi banyak tentang apa yang dialami sama anak-anak di sosial medianya dia gitu. Betul, betul, Atau betul. Pak Hidayat boleh menanggapi kalau mau open mic boleh. Cukup mungkin ya. Mudah-mudahan masih penasaran jadi nanti boleh mencoba di kelas nanti. Selanjutnya ada Ibu Tia Anggraini. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Amel. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat runtut dan jelas. Sangat mudah dipahami pemaparannya. Izin bertanya Ibu, bagaimana menurut Ibu cara reset, recharge, dan reprogramming yang sangat mudah dan awal untuk dilakukan jika guru sedang mengalami gangguan mental atau sedang tidak baik-baik saja gitu ya, di lingkungan tempat sekolahnya atau di kantor, di ruang guru atau bagaimana, yang sudah berusaha melakukan yang terbaik namun tetap salah di mata orang sekitar gitu. Waduh. Bagaimana Oke. ini? Ini kayaknya Bu Tia Anggra ini sedang curhat itu ya. Oke, Waalaikumsalam. Makasih Sepertinya. banget ini. Seperti Ibu sedang curhat. Nah, kalau saya nih Bu ya, kalau saya nih riset saya ini adalah saya ucapkan gitu loh Bu. Jadi saya juga mengalami kok gangguan mental ini saya alami, dan memang biasa ya, manusia normal seperti itu gitu ya. Nah, saya pahami apa sih sebenarnya yang bikin saya nih nggak nyaman gitu. Nah, kalau Ibu Tia kan bilang bahwa di lingkungannya ya gitu ya, di lingkungannya dia itu nggak nyaman. Nah, sebenarnya yang jadi masalah lingkungannya apa jangan-jangan diri sendiri gitu Bu. Jadi kalau saya udah mulai merubah nih, saya sudah mulai memprogram cara berpikir saya. Kalau saya tidak nyaman, berarti saya yang harus berubah gitu. Jadi kalau kita masih berpersepsi bahwa kok mereka begitu sih, bikin saya tidak nyaman, nah itu udah saya rubah. Saya rubahnya kayaknya mereka begitu karena saya deh gitu. Nah saya yang harus berubah. Nah itu adalah tahapan dasar bahwa kita itu sadar bahwa yang mengalami gangguan kan saya. Ya udah berarti saya yang diubah gitu. Jadi kalau saya sudah melakukan hal yang baik tapi mereka masih salah, berarti saya belum yang terbaik. Jadi saya kembali lagi ke sayanya gitu loh Bu. Jadi bukan keluarnya. Jadi kalau keluarnya berarti kita udah berhenti mengubah diri. Padahal kita belum sampai di terbaik. Nah, nggak ada tuh manusia sampai di terbaik. Pasti kita lagi dalam proses semua. Nah, berarti kita masih dalam proses pembelajaran gitu Bu. Jadi saran saya adalah memang kita sering diam Bu. Kita sering diam, saya tuh lagi belajar tarik napas gitu ya, proses napas 478 gitu tuh, itu buat memasukkan oksigen ke dalam otak. Nah itu manjur sih, alhamdulillah itu ini ya, manjur banget tuh. Kalau saya lagi marah, lagi kena gangguan gitu tuh, saya tarik napas panjang gitu ya, sambil bicara bahwa semua baik-baik aja, semua baik-baik aja gitu tuh. Nah itu manjur Bu, saya sering melakukan hal itu gitu. Semoga membantu Ibu. Iya, terima kasih Ibu Amel. Mudah-mudahan Ibu Tia di sekolahnya bisa beradaptasi ya, merubah, Iya, terus grow mindset gitu Bu ya, iya benar, goal bertumbuh mindset terus gitu. ya, beradaptasi dengan keadaan di lingkungannya.
Wah, ini Pak Nono Kartono Selanjutnya, seru nih, Pak Nono Kartono. Pak Nono nih hmm, bertanya nih, kalau ilmu agama masuk ilmu pasti atau belum pasti ya? Waduh, gitu ya. iya, boleh ditanggapi Ibu. Iya, kalau saya nanggapinnya gini Pak, ilmu pasti itu cuma 4 Pak, matematik, fisika, biologi, kimia Pak. Karena yang namanya pasti, pasti turunannya dari angka. Di mana dia pakainya jalur angka, berarti dia ilmu pasti Pak. Nah gitu Pak jawabannya. Agak-agak ini ya, agak-agak agak-agak Iya, nyaru iya, ya. iya. Silakan Pak Fakih. Iya, dilanjut lagi ya di selanjutnya dari Igi Kota Bogor. Bagaimana emosi mempengaruhi proses belajar dan perhatian siswa, dan bagaimana guru dapat mengelola aspek tersebut. Nah, betul. Nah, kita sebenarnya ini harusnya memang yang harus tahu tentang siswa atau anak murid ini kan sebenarnya orang tua ya Pak ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi orang tua itu wajib tahu bahwa anak-anaknya itu sebenarnya punya sifat apa sih gitu loh. Ini nih ngomongin tentang kepribadian. Jadi kalau orang tuanya sendiri tidak tahu atau belum tahu mengenai sifat anaknya, bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang hanya mengenal mungkin beberapa jam gitu. Karena dari sifat karakter anak inilah yang akan mempengaruhi proses berpikir. Di mana proses berpikir itu akan menghasilkan emosi gitu. Contohnya, kita kenal di dunia psikologi itu ada yang namanya tes kepribadian gitu ya. Di mana manusia itu terbagi menjadi 4 kepribadian besar. Jadi kita kenal yang namanya istilah koleris, sanguin, melankolis sama plekmatis. Nah, orang tua tuh wajib tahu anaknya ini sebenarnya masuk ke mana sih gitu loh. Nah, kalau dia aja belum tahu, bagaimana dengan pihak luar gitu. Padahal yang dari kecil kan anak ini kan di orang tuanya. Jadi orang tuanya harusnya paling nggak tahu dulu, oh anak saya tuh kalau dari bayi nih sebenarnya mudah sekali melihat kepribadian anak ya. Dari kecil kita bisa lihat nih anak kalau ketemu orang baru nih oh gampang digendong gitu ya. Nah orang tua suka ngomong gini, ih anakku ini mah ya gampangan gitu ya, sama orang baru nggak malu maunya digendong. Nah itu menandakan anak bapak ibu tuh adalah sanguin. Nah gitu loh. Jadi semudah itu melihat apa namanya kepribadian dasar. Terus lihat anak bapak ibu pada saat kecil nih kalau minum makan itu dia teratur nggak jamnya. Wah anak saya sih pokoknya harus nih 2 jam sekali minum atau enggak 3 jam sekali mulutnya harus ngunyah harus ini. Itu udah dipastikan anak bapak ibu melankolis prosedural gitu. Nah itu sebenarnya seperti itu. Nah kalau kita sudah tahu tentang apa namanya karakter anak, nah kita bisa latih nih, bisa latih supaya cara berpikir dia itu baik gitu sehingga karena berpikir itu kan menghasilkan emosi. Nah ini tuh yang harusnya kita pahami itu. Jadi kalau kita punya anak melankolis kita harus latih bahwa dia itu hidup itu kadang diperlukan tanpa aturan. Jadi kalau ada anak melankolis kalau kita kasih suatu acara terus tiba-tiba kita batalkan acaranya tanpa kita kasih tahu ke anaknya akan marah tuh Pak. Biasanya begitu. Nah ini nih kita harus itu bikin emosi dia nanti jadi marah gitu. Nah ini nih sebenarnya harus kita latih gitu. Jadi agak panjang sih sebenarnya ya pertanyaannya nih gitu loh. Jadi kita pahami dulu bahwa manusia itu punya 4 karakteristik dasar secara ilmu psikologi dan juga ada tes kepribadian. Nah itu kita harus pahami dulu nih, baru kita bisa melatih cara berpikir. Nah jadi Bapak Ibu guru di sekolah kalau nggak ngerti anak-anaknya punya anak 25 anak dan ini macam-macam, nah itu kalau Bapak nggak bisa memahami mereka, agak susah tuh. Jadi kita nggak bisa pakai satu pola sih Pak sebenarnya Pak. Sama kayak kalau kita punya anak 3 di rumah, kita pakainya satu pola parenting itu kita agak susah juga gitu. Kita harus pahamin gitu. Oke, Iya, terima kasih Ibu. lawannya Jack Paul, benar sih lawannya Jack Paul. Oh Ini ya, Pak itu tanggapan tadi ya. Tidak cantik berarti cantik jadi ganteng ganteng katanya. gitu ya. Aduh, oke. Oh, berarti manusia itu cepat negatif thinking kah, Ibu? Manusia cepat negatif thinking, betul. Karena kalau kita lihat, coba deh teman-teman, Bapak Ibu, coba buka YouTube-nya Dr. Ryu Hasan gitu. Di situ dijelaskan banget bahwa
negative thinking itu ternyata adalah bentuk proteksi, Pak. Jadi itu adalah bentuk penyelamatan diri gitu. Itu instingnya sepertinya gitu. Iya, Gitu. Jadi memang kalau kita ada negative thinking itu adalah bentuk kita memproteksi diri supaya kita bisa menghindar gitu. iya, Jadi kalau kita nggak punya negative thinking berbahaya juga. Nah, yang penting harus dilatih nih negative thinkingnya jangan over. Itu begitu doang sih sebenarnya. iya. Itu Supaya udah respon waspada dari seorang manusia ya Bu ya. itu benar sih. Mm-mm. Cuman jumlahnya jangan sampai berlebihan gitu ya. Jangan sampai berlebihan, betul. Satu. Ganti. Ya benar, Ibu, jangan berisik diganti dengan tenang, betul betul tenang. mm, Berhenti tuh jangan. Nah kalau saya melihatnya kata-kata poster jangan bullying juga berbahaya tuh Pak mm, sebenarnya Bapak Ibu. mm, Jadi masalahnya kita nggak otak kita tidak membaca jangannya. Saya sering lihat ya poster-poster jangan bullying gitu ya. Lebih baik sih diganti sih iya. menjadi saling inilah cinta It- kasih damai atau gimana. ya kita jadi di kelas itu ada namanya ini ya, apa tuh, membuat peraturan yang disetujui oleh semua anak-anak. Saat dibuat Oh, peraturan itu, gitu. kadang-kadang bahasanya anak itu jangan buang sampah, jangan ribut. Tapi itu kan peraturan dari mereka sendiri. Tapi pada di kelasnya itu mereka lakuin. Ya itu tadi Pak, karena jangan otak kita nggak paham. Nah itu Mm-mm. adanya di ini sih Pak, memang di teknik komputer tuh saya sadarnya gitu. Iya. Aduh, Dan itu ternyata emang udah jadi kebiasaan yang diingat sama kebiasaan anak-anak gitu. betul Jadi saya betul. berusaha mengarahkan coba lebih yang ke positif gitu. Ya, Heeh. kelas yang nyaman, kelas yang tenang gitu. Iya betul. Diubah dari Gunakan bahasa. kata-kata direct sih Pak sebenarnya Pak, sama Ya, seperti di programming gitu ya, gunakan kata direct gitu. Nah kita belum tuh, gitu. ya, ya. Oke, ada Selanjutnya, lagi nih siapa yang ini raise hand? tanggapan dari Ibu Tia tadi ya, yang telah bertanya. Siap, Ibu. Saya akan terus belajar untuk reprogramming diri, untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Ya, semangat ya. Ada Oke, lagi yang lain boleh yang ingin bertanya. Ya, di sini ada yang raise hand. Ada Bapak Elwatan. oke silakan. Boleh open mic, Pak. Dipersilakan. Terima kasih Pak Fakih. Ya, 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 sama-sama. izin bertanya ya Bu Amel. Iya Assalamualaikum. silakan Pak. Selamat malam Bu Amel, Pak Fakih. Hmm. Ya, selamat Eh, malam. ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada materi pada malam ini ya. Luar biasa banget. Agak ini ya, agak di luar ekspektasi sebenarnya materi yang disampaikan. Membuka wawasan banget. Khususnya saya juga baru nyadar kalau jenis-jenis kata yang diterima oleh otak kita itu direkamnya itu di apa ya, dengan behavior yang berbeda gitu ya Bu ya. Betul Misalkan betul. kalau kata perintah itu bisa langsung, kemudian kalau kata benda itu disimpan. Nah, yang Betul bahaya itu kalau udah kata sifat itu ternyata lebih deep lagi gitu ya. betul Nah, betul. mungkin pertanyaan saya adalah, kebetulan kan saya punya anak saya itu udah SD. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga udah sering mungkin mengalami hal yang sama juga jika sekarang itu ada istilah yang eh, apa ya, anak-anak tuh sebutnya sebagai anomali. Jadi disebutnya brain brain rot ya, Bu ya, gitu ya. Itu selama ini kan kita mengabaikan aja anak-anak tuh kayak bergumamnya itu kayak tiba-tiba yang seperti itu gitu ya. Cappuccino, assassino, apalah gitu ya. Nah, Ya, pertanyaannya adalah sejauh mana pengaruh kata-kata ini, padahal namanya juga brain rot ya, merusak otak gitu ya dari bahasanya itu. Tapi dalam praktiknya itu sejauh mana kata-kata ini akan mempengaruhi eh, anak tersebut dan perkembangan pemahaman, perkembangan psikologisnya, mohon pencerahannya, Bu. Oke. Pak itu tadi bahasa apa Pak? Bahasa misalnya kayak ini kalau kita ngomongin lagu ya, kita ngomongin lagu-lagu ya. Eh, ya lagu-lagu enggak gitu. sih, Eh, sebenarnya kayak sekarang tuh ada trennya itu adalah brain rot istilahnya. Jadi Mm-mm. anomali ada yang membuat tokoh fiktif yang di generate dari AI gitu ya, kemudian Mm-mm. dikasih kasih nama dan beda-beda gitu.
kita aja kayak baru dengar pertama itu langsung hafal gitu, terus suka suka terngiang-ngiang di otak kayak tadi tuh kayak cappuccino, assassino. Terus ada kalau yang Indonesia itu ada lagi tuh tung 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 apa tung 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 sahur. Iya, iya, Nah, itu iya tuh kayak gitu-gitu sih, eh, betul sih. jadi terus-menerus terulang, bahkan ada jadi lagunya gitu ya. Jadi mereka Iya, itu mengulang-ulang terus iya. apa sejauh mana tadi pertanyaannya, sejauh mana dampaknya bagi Iya, anak. benar-benar benar. Oke, oke. Gini, Pak. Kalau istilah brain rot itu, kalau yang saya baca dari istilah psikologi ya, itu kalau kita itu menonton video-video short ya, Pak ya. Jadi yang bersifat video pendek itu, dan itu kita dalam posisi itu mungkin hanya beberapa detik tuh, Pak. Ini nih memang memang teknologi kalau ditanggapi teknologi kalau menurut saya adalah pisau ya Pak ya. Kalau kita nggak bisa menggunakannya, ini bisa jadi melukai gitu. Nah, brain rot ini untuk yang kita tuh menonton video-video yang pendek, ya kita scrolling TikTok kayak gitu ya cepet ya, di bawah 10 detik gitu tuh Pak, itu termasuk kalau kelamaan dalam waktu 1 jam itu membuat otak kita tuh jadi kayak apa ya, kalimat yang enaknya memang brain rot itu sih, jadi kayak nggak terlatih gitu. Nah, kalau untuk yang tadi Bapak bilang kalimat-kalimat yang sifatnya itu diulang-ulang, dan ini kayaknya nih anak-anak zaman sekarang ini sedang punya trending sendiri ya. Dia dia bikin apa ya, bikin bikin sesuatu tuh intinya tuh mereka supaya terlihat gitu loh. Mau eksis gitu. Nah, ini anak-anak generasi sekarang itu kepengen eksis semua nih. Ini kan pengaruh pengaruh ini ya, pengaruh sosial media gitu ya. Kalau dulu zaman saya sih, aduh ketahuan jadi tua ya. Zaman saya mah saya nggak suka begitu-gitu. Saya mah paling malu tuh kalau kalau tampil gitu. Dan ini sangat berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Mereka bisa dengan berani apa namanya menampilkan diri gitu. Nah, kalau dia nggak punya sesuatu yang berbeda, biasanya memang tidak jadi trending gitu. Akhirnya mereka menumpulkan kayak gitu-gitulah ya Pak ya. Ya memang ini jadinya kalau kelamaan memang tidak baik sebenarnya sih gitu. Nah itu juga memang ya sebenarnya caranya adalah ya sebenarnya siapa sih yang ngasih handphone gitulah gitu. Nah kalau ngasih handphone harusnya pakai aturan gitu. Kalau kita nggak pakai aturan, nanti ujung-ujungnya jadi ya gimana ya, sesuatu yang tidak punya aturan. Ya kebayang nggak sih kita di anak kecil atau anak masih di bawah umur dikasih pisau tanpa kita ajarkan cara memakainya. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya gitu. Jadi kembali lagi ini sebenarnya PR-nya tuh PR orang tua. Jadi kalau di sekolahan anak-anak begitu masuk sekolah, ayo handphonenya dikumpulkan gitu ya. Udah pasti dikumpulkan, bener kan ya Pak ya Bu ya? Kalau di Ya, sekolah pasti dikumpulkan. Permasalahannya muncul pada saat di rumah. Apakah diawasi gitu? Nah, kebetulan kalau saya anak-anak saya sudah melewati masa itu. Dia tumbuh istilahnya adalah seperti Pak kemarin kita ada itu tuh nyebutnya native gadget, Pak. Kalau anak-anak Gen Alpha itu native gadget. Kalau anak-anak Gen Z milenial itu adalah imigran gadget. Jadi kalau native gadget itu dari lahir udah megang gadget gitu. ya. Nah, ini kalau nggak dikasih aturan, ya nanti yang rugi ya orang tuanya sih. Kalau sekolah mungkin sih saya melihatnya nggak terlalu ya. Karena apa? SD cuma 6 tahun ya Pak ya, SMP 3. Ya udah didoakan cepet-cepet pada keluar. Jadi ini udah pindah nih eskalasi. Kalau kalau di ini eskalasi problemnya pindah ke SMA gitu kan ya. Nah, mungkin mungkin seperti itu sih Pak Watan. Ya, Pak El. Gimana, Pak El? Mau ditanggapi apa Makasih, Bu. udah cukup? Oke, sama-sama. Makasih sangat mencerahkan. Ya, sama-sama. Selanjutnya, mungkin, oh ini ada tanggapan-tanggapan di Bisa kolom chat. diawali dengan coding Ya, sebagai peran. Oh ya boleh sih, itu bagus sih. Pokoknya tanggapan kita dari Ibu Tia ya. ini bagus nih. Jadi anak itu dibikin exciting gitu ya, dibikin exciting itu sebenarnya cara untuk mendapat atensi anak sebenarnya sih gitu ya Pak ya. Nah untuk membuat anak exciting itu kan guru harus kreatif gitu. Jadi bukannya cuman ih kenapa sih anak-anak murid saya kok kayaknya gimana caranya supaya ngajarin mereka kreatif.
halo Bapak Ibu guru udah kreatif apa belum? Nah, jadi kita nanya Hmm. gitu lagi deh. Gitu. Bapak Ibu gurunya udah pada kreatif belum sih? Gitu. Ya, jadi ketika di sekolah itu emang ada bahasa-bahasa anak yang tadi disebut itu, ya dengan teman-temannya gitu, itu keluar aja kayak gitu. Sedangkan kita guru-guru apa itu nggak tahu kan, Jadi makanya lagi bikin kode Morse tuh Pak ya, kode sandi ya. Oh, bener nggak taunya tuh. itu yang dia denger, yang dia lihat, ya sama-sama Hmm, temennya jadi nyambung gitu. Saya sebagai guru jadi bingung sendiri gitu. Jadi ternyata kita ai harus gitu ya. tahu dunianya. Kadang kalau itu bisa dibuat positif, kita buat ke arah yang lebih positif Iya gitu ya. bener. Nah, sayang Aduh, sekali ini Bu, udah waktunya iya. sudah menjelang akhir ya. Kita di rundown-nya hanya tepat pukul 21.20, sudah lewat 1 menit. Ya izin Oke. Dan kita mungkin saya akhiri tambahan ya sedikit, diskusinya. tambahan Boleh sedikit sebagai dipersilakan penutup ya. gitu ya. Saya ini atas nama Yayasan Coach kembali terima kasih kepada IGI Kota Bogor, Ibu Siti Amelia sebagai ketua. Terima kasih atas waktunya. Yayasan Coach juga membuka banyak ini ya Bu ya kerjasama kalau memang nanti dibutuhkan kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru terkait bahasa-bahasa penggunaan sehari-hari. Kita juga ini bukannya ini ya, bukan mencari profit, tapi kita memang apa tuh pro bono gitu Bu ya untuk pelatihan-pelatihan ke guru-guru ini. Kita juga bisa melakukan karena saya basicnya adalah konsultan, saya biasa melihat apa namanya peraturan permen kemudian diubah menjadi kebijakan dan prosedur di klien-klien saya. Nah, kita bisa juga mereview modul ajar gitu ya, RJPP apa ya nyebutnya gitu ya, silabus segala macam supaya bebas dari kata-kata yang mempunyai sifat ambigu gitu. Nah, ini nih ya kan kita tanpa sadar ternyata modul-modul ajar yang dibuat itu juga banyak sekali kata-kata ambigunya seperti itu. Nah, kita juga mau meluncing yang namanya aplikasi untuk bisa melihat sebenarnya setiap manusia, setiap individu manusia itu mempunyai sifat karakter bawaan. Nah, kita bisa lihat itu gitu loh dengan menggunakan tanggal lahir dan jam lahirnya. Sebenarnya setiap manusia itu punya karakter bawaan. Nah, kalau kita bisa menilai, bisa memantau bahwa sifat bawaannya ini adalah misalnya dia itu cenderung orangnya baperan. Nah, jadi kita orang tua tuh juga, anak saya ini baperan. Jadi kita harus latih supaya dia tidak baper. Nah, gitu tuh. Nah, kita punya ada aplikasinya memang masih dalam tahap pengembangan. Ini nanti kita mungkin bisa apa spill-spill gitu ya ke IG gitu. Terima kasih. Ya, siap. Mudah-mudahan Ibu Amel punya rencana untuk webinar selanjutnya ya sama Ibu. Boleh, boleh. Ya, alhamdulillah sesi tanya jawab telah usai. Dari paparan materi dan diskusi yang telah berlangsung, dapat kita simpulkan bahwa kesadaran diri merupakan fondasi penting bagi kita sebagai seorang pendidik untuk dapat melakukan reset, recharge, dan reprogram pada diri sendiri. Dengan kesadaran diri yang baik, kita mampu mengenali potensi, mengatasi tantangan atau gangguan yang tadi disebut, gitu ya, dan terus berinovasi dalam mendidik generasi penerus. Ilmu yang disampaikan oleh Ibu Amel hari ini adalah bekal buat kita semua yang berharga ya. Bapak dan Ibu yang luar biasa, ingat bahwa pengalaman hanya menjadi guru terbaik ketika kita mau merefleksikannya. Setiap pengalaman baik suka maupun duka adalah bahan bakar untuk introspeksi. Mari kita manfaatkan momen ini untuk merenung, memahami, dan memprogram ulang diri kita agar menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah esensi dari pembelajar sejati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Amel atas waktu, ilmu, dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi ladang pahala dan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Tak lupa terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar Ngopi malam hari ini yang telah berpartisipasi aktif dan juga antusias dari awal hingga akhir. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan hari ini. Saya Fakih, mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan acara
ini kepada Ibu Neneng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fakih dan Ibu Amel dengan paparan materi yang sangat luar biasa, sehingga malam ini kita belajar banyak hal nih Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tidak terasa kita sudah di ujung acara pada malam ini. Sebagai penutup, mari kita mendengarkan lagu Padamu Negeri pada Bapak Fakih. Saya persilahkan. Demikianlah rangkaian acara webinar Ngopi Igi Kota Bogor pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, moderator, dan panitia yang bertugas malam ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan menginspirasi dalam dunia pendidikan. Saya tutup dengan satu pantun, yaitu pergi liburan jalan ke Cikini. Pulangnya, asik. Pulangnya mampir ke Situ Gede. Cakep. Mari ikuti ngopi yang inspiratif ini. Guru hebat, semangat belajar tiada henti. Keren. Iya, jangan lupa mengikuti ngopi selanjutnya setiap hari Sabtu. Saya Neneng Hasanah undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.